네가 뭐 가진 거 있다고 내가 왜 구걸을 해? 땡전 한 푼 없이 장학금으로 연명하던 새끼 기껏 걷어줬더니 내가 왜 너를 걷었는데? 너 불쌍해서 걷었어 임마. Flashback di rumah sakit. Suasana lagi agak beda. Rekan Jungsok, Dr. H, kasih kabar kalau senior mereka yang tinggal di Los Angeles sudah datang buat operasi meningioma. Yang bikin heboh, orang itu adalah teman seangkatan Profesor Choi. Saking senangnya, Profesor Choi yang biasanya kaku, terlihat tertawa lepas. Di momen ini, kita bisa lihat betapa emasnya posisi Jung Seok di mata Profesor. Jung Seok bahkan sudah yakin 100% bakal dikirim ke Boston minggu depan buat lanjut studi. Dia sampai nggak mau cari tempat tinggal tetap karena merasa masa depannya sudah jelas di Amerika. Hubungan mereka pun sangat dekat. Jung Seok sering minta barang-barang mahal ke Profesor dan dikasih gitu aja. Dr. H sampai iri. Tapi Jung Seok cuma menanggapi dengan candaan santai. Masuk ke hari operasi teman Profesor Choi, harusnya Dr. H yang ditugaskan jadi asisten profesor. Jung Seok sendiri awalnya nggak punya jadwal. Perawat-perawat di sana berpikir Profesor Choi pasti tegang karena harus mengoperasi teman sendiri. Tapi Jung Seok nggak setuju. Dia tahu Profesor Choi itu tipe yang berdarah dingin dan profesional, nggak akan gampang goyah cuma karena faktor pertemanan. Tapi pas jam operasi tiba, kejadian aneh dimulai. Dr. H tiba-tiba nggak muncul. Ruang operasi panik, Profesor Choi mulai marah-marah tanya di mana asistennya. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba Jung Seok muncul. Dia bilang Dr. H mendadak sakit perut. Jadi dia yang ambil alih. Keadaan mendesak, akhirnya Profesor nggak punya pilihan selain lanjut dengan Jung Seok. Operasi berjalan. Suasana yang tadinya tenang, tiba-tiba berubah jadi kacau karena hal yang nggak masuk akal. Jung Seok yang biasanya sangat teliti dan sempurna mendadak melakukan kesalahan konyol. Dia salah memberikan alat bedah. Profesor Choi sempat menegurnya. Hati-hati, kamu nggak biasanya begini. Dalam satu gerakan yang nggak terduga, tangan Profesor Choi justru teriris pisau itu. Semua orang di ruang operasi kaget. Darah keluar, dan Profesor Choi terpaksa berhenti. Di momen kritis itulah, dengan sangat tenang, Jung Seok bilang, Profesor nggak perlu khawatir, biar saya yang lanjutkan. Jung Seok pun mengambil alih pisau itu, melanjutkan operasi, dan menyelesaikannya dengan hasil yang luar biasa sukses. Operasi memang berhasil. Tapi semua orang meninggalkan ruangan dengan satu pertanyaan besar di kepala. Apakah Jung Seok benar-benar salah memberikan pisau? Atau itu adalah langkah sengaja supaya dia bisa membuktikan bahwa dialah satu-satunya orang yang pantas memegang kendali di ruang operasi? Jung Seok dipanggil ke ruangan Profesor Choi. Suasananya tegang. Profesor langsung nanya dengan nada tinggi, "Kenapa kamu lakukan itu?" Tapi Jung Seok bukannya takut. Dia malah kasih jawaban yang bikin merinding. Dia bilang, kecelakaan medis itu nggak seharusnya ada di kamu seorang Profesor Choi. Jung Seok tahu rahasia besarnya. Profesor sebenarnya sengaja merencanakan kecelakaan itu buat mencelakai temannya sendiri di meja operasi. Alasan Dr. H yang dipilih jadi asisten, supaya Jung Seok nggak melihat rencana jahat itu. Tapi Jung Seok bilang, mereka itu kayak cermin, dia bisa baca pikiran Profesor, karena mereka sama-sama dingin. 내가 뭘 하려고 그랬는데? 수술 중 미스. 아무도 눈치채지 못하게. 그래서 수술방에 저 대신 하우영 부른 거고요. 저라면 분명히 눈치챌 거니까. Nah, sekarang kita lompat ke masa kini. Bayangin, suasananya gelap dan mencekam. Jung Seok lagi sibuk mencangkul tanah buat mengubur mayat pria penjahat yang dia habisi sebelumnya. Tiba-tiba, siapa lagi kalau bukan Profesor Choi yang muncul di sana? Jung Seok yang sudah emosi langsung ketus. Kenapa sih? Anda selalu muncul dan ganggu saya? Profesor Choi melihat lubang itu dan nanya, apakah sudah cukup dalam? Dia memperingatkan kalau Jung Seok tertangkap, hidupnya bakal berakhir di penjara. Tapi Jung Seok menjawab dengan sangat dingin. Dia merasa hidupnya sudah hancur berkeping-keping. Jadi dia nggak punya penyesalan lagi. Baginya, mending bunuh diri daripada harus membusuk di penjara. Profesor Choi sebenarnya masih berusaha menyelamatkan Jung Seok dengan menyuruhnya pergi ke Boston buat mulai hidup baru. Tapi Jung Seok bukan orang bodoh. Dia tahu tawaran itu ada harganya. Dia tahu Profesor Choi butuh dia buat melakukan sebuah operasi rahasia. Jung Seok langsung menantang. Kalau memang nggak suka, laporin aja saya ke polisi sekarang. Dia tahu kartu asnya. Profesor butuh tangannya yang jenius itu, jadi Profesor harus terus menahan diri dan memohon ke Jung Seok. Melihat Jung Seok yang begitu keras kepala, Profesor Choi akhirnya meledak. Dia mulai menghina latar belakang Jung Seok. Dia ungkit masa lalu Jung Seok yang miskin, hidup cuma modal beasiswa, datang kuliah cuma bawa satu tas, nggak punya rumah, nggak punya tempat bergantung, dan cuma bisa bikin repot orang. Dia bilang Jung Seok itu cuma anak sombong
yang merasa hebat cuma karena punya otak encer. Sebuah serangan personal yang sangat kasar, tapi Jung Sok tetap berdiri tegak. Dia nggak goyah sedikit pun, meski jati dirinya dikuliti habis-habisan. 네가 뭐 가진 거 있다고 내가 왜 구걸을 해? 땡전 한 푼 없이 장학금으로 연명하던 새끼 기껏 걷어줬더니 내가 왜 너를 걷었는데? 너 불쌍해서 걷었어 임마. Di tengah ketegangan itu, suara Nona Ra terdengar memanggil Profesor Choi. Dia mencari keberadaan profesor yang mendadak hilang. Jung Sok langsung menyuruh profesor buat mencegah Nona Ra mendekat ke lokasi mayat itu. Profesor Choi pun akhirnya terpaksa jadi sekongkol. Dia menelepon Nona Ra dan berbohong. Dia bilang dia lagi sibuk mengubur anjing yang mati. Sebuah kebohongan yang ironis, seorang profesor terhormat menutupi jejak pembunuhan muridnya sendiri. Setelah Nona Ra pergi, profesor pun meninggalkan Jung Sok sendirian di sana. Sekarang, mereka berdua terikat oleh rahasia yang sama. Yang satu butuh kesembuhan lewat operasi, yang satu lagi butuh perlindungan dari jeratan hukum. Dua orang yang saling benci, saling menghina, tapi nggak bisa lepas satu sama lain. Antara meja operasi dan lubang kubur, ternyata bedanya cuma tipis. Pagi harinya, polisi datang ke restoran Mari mencari si preman, Kwon Si-ju. Adiknya bingung karena Segung nggak pulang semalam. Jung Sok dan Yong Ju yang lagi makan di sana cuma dengerin dengan santai. Pas polisi pergi, Jung Sok malah bilang dia bahagia. Kenapa? Karena sekarang nggak ada lagi preman yang ganggu restoran itu. Dan dia bisa makan di sana dengan tenang tiap hari. Yang Ju sampai geleng-geleng kepala dan bilang, Jung Sok itu benar-benar iblis yang bakal masuk neraka. Bagi Yoon Seok-ki ini adalah happy ending. Benar-benar Jung Sok psikopat. 굴비가 조심하라는 거야, 저 사람. 행복해. 에? 행복이요? 이제 사장님은 이 식당 안 팔 거고 나는 여기서 맨날 밥 먹을 수 있고. 세상에나. 이런 해피엔딩이 어딨니? Tapi kesenangan itu nggak lama. Apotek Jung Sok digerebek orang Kementerian Kesehatan. Ternyata klinik ilegal Dr. Han dalam masalah besar. Izin praktik mereka dipermasalahkan. Dan apotek Jung Sok diskors nggak boleh beroperasi selama 30 hari. Jung Sok meledak marah. Dia telepon Profesor Choi, minta diberesin, tapi Choi malah jawab dingin kalau hukum harus ditegakkan. Dia malah nantangin Jung Sok buat nyamperin dia ke Busan kalau mau ngomong. Di titik ini, mental Jung Sok mulai nggak stabil. Dia sesak napas karena terlalu emosi. Sampai Yang Ju harus menenangkan dia dengan menyuruhnya membayangkan masa-masa paling bahagia, yang ironisnya adalah masa saat dia masih belajar ambisius di bawah bimbingan Profesor Choi. Jung Sok akhirnya pergi ke Busan, tempat acara penghargaan medis bergengsi diadakan. Sepertinya Profesor Choi bakalan menang lagi buat ke-10 kalinya, tapi Jung Sok punya rencana lain. Malam hari, dia nekat masuk ke kamar hotel Neni Isi, konglomerat yang anaknya menderita tumor otak ganas yang ditolak 9 rumah sakit besar. Jung Sok nunjukin video operasi jeniusnya dan kasih tawaran gila. Saya bisa selamatkan anak Anda dalam waktu singkat, tapi syaratnya bikin acara penghargaan Profesor Choi jadi kacau. Jung Sok mainin kartu psikologis. Dia bilang, apa harga diri Anda lebih penting dari nyawa anak Anda? Nyonya Nen Isida awalnya ragu, tapi ternyata Profesor Choi diam-diam juga merekomendasikan Jung Sok ke Nyonya Nen. Choi bilang, Jung Sok itu sempurna karena dia nggak pernah ragu dan nggak pernah berpikir akan gagal. Operasi anak Nan Ishida akhirnya dilakukan secara rahasia dan sangat tegang. Perdarahan hebat terjadi, tapi Jung Sok berhasil menyelesaikannya cuma dalam waktu 3 jam 49 menit. Padahal normalnya butuh 10 jam. Hasilnya, Profesor Choi gagal dapat penghargaan tahun itu. Pas Choi lagi kecewa di panggung, dia melihat Nain Ishida masuk dan di sana ada Jung Sok yang tersenyum penuh kemenangan. Jung Sok berhasil menghancurkan panggung sang guru. Jung Sok dan Profesor Choi akhirnya berhadapan secara terbuka. Jung Sok mulai mengungkit satu nama, Kim Myong Jin, pasien sekaligus teman lama Profesor Choi. Orang-orang taunya, Myong Jin hilang dan kabur sebulan setelah operasi karena gangguan mental. Tapi bagi Jung Sok itu cuma dongeng buat menutupi fakta yang lebih ngeri. Jung Sok langsung menembak tepat ke sasaran. Orang itu dibunuh, kan? Profesor Choi sempat kaget dan mencoba berlindung di balik kata teman. Tapi Jung Sok cuma tertawa sinis. Dia akhirnya menyambungkan semua kepingan puzzle yang selama ini berantakan. Kenapa Dr. Choi mengirim orang lain ke Boston? Kenapa Dr. Choi sangat membenci Jung Sok? Jawabannya simpel tapi gelap. Karena Jung Sok menyelamatkan nyawa yang sebenarnya ingin dihabisi oleh Choi. Jung Sok adalah saksi mata kegagalan. Sebuah rencana pembunuhan di atas meja operasi. Sejak saat itu, setiap kali Choi melihat Jung Sok, dia bukan melihat murid berprestasi, tapi melihat dosa yang berjalan. Sementara itu,
김명진 죽였냐고요? Suasana di sebuah gudang kosong makin mencekam. Detektif mulai bergerak berdasarkan laporan dari Bos Min, seorang broker ilegal yang kabur ke Cina, bos. Min yang ketakutan ini tiba-tiba ngomong ke polisi. Dia bilang dia cuma main di pasar gelap ginjal dan gak tahu apa-apa soal operasi otak yang ilegal. Tapi dia kasih petunjuk penting. Kalau polisi bawa Profesor Choi ke lokasi itu, mereka bakal nemuin banyak bukti. Bos Min marah karena merasa dijadikan kambing hitam, makanya dia balik menyerang Choi. Polisi dan Profesor Choi sampai di lokasi penyelidikan. Detektif merasa ada yang aneh. Tempat itu terlalu bersih, seolah-olah baru saja disapu total dari bukti apapun. Jelas banget, ada yang sengaja menghilangkan jejak di sana. Profesor Choi mencoba tetap tenang. Waktu diminta membantu memeriksa, dia cuma bilang tempat itu terlalu gelap dan gak ada listrik. Dia bahkan bercanda kalau tabib legendaris Hua Tuo hidup lagi pun gak akan bisa operasi di tempat sesuram itu. Dia berusaha membangun narasi kalau gak mungkin ada aktivitas medis di sana. Tapi, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya bakal tercium juga. Saat mereka memeriksa bagian belakang gedung tua yang terbengkalai itu, polisi menemukan sesuatu yang bikin suasana langsung membeku. Sesosok mayat, dan identitasnya terungkap. Itu adalah Pak Miran. Dengan ditemukannya mayat itu, semua kebohongan yang disusun Profesor Choi dan ambisi gila Jung Sok mulai runtuh. Operasi rahasia, dendam masa lalu, dan pengkhianatan ini ternyata berujung pada satu titik yang jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan siapapun. Di balik jas putih yang bersih, ternyata ada tangan-tangan yang sudah terlalu lama berlumuran darah. Tidak. 아씨, 일 복잡하게 생겼네. Flashback. Di rumah sakit, suasana mendadak tegang. Pasalnya, ada jadwal operasi bypass. Jenis operasi besar yang biasanya bikin Jung Sok langsung lari paling depan. Tapi, hari itu dia justru menghilang. Dr. Choi, Profesor Choi sampai bingung karena Jung Sok dikabarkan tidak bisa datang. Padahal, suaranya di telepon terdengar normal-normal saja. Dr. Ha, sahabat Jung Sok, langsung pasang firasat curiga. Dia tahu betul, kalau soal operasi, Jung Sok itu ibarat mesin yang gak punya tombol off. Kalau dia sampai absen dari ruang operasi, pasti ada sesuatu yang gak beres. Karena penasaran, Dr. Choi dan Dr. Ha akhirnya memutuskan buat mendatangi rumah Jung Sok. Mereka sampai di sebuah rumah tua yang sangat sederhana. Dr. He menjelaskan kalau itu sebenarnya rumah milik seorang nenek yang punya hubungan dekat dengannya. Karena rumah itu gak boleh kosong, disewakanlah ke Jung Sok dengan harga murah. Dr. Choi sempat gagal paham dan bertanya-tanya, nenek dekat itu maksudnya apa? Dia heran, kenapa dokter sehebat Jung Sok memilih tinggal di tempat yang jauh dari rumah sakit dan sesepi itu. Begitu mereka masuk, pemandangannya makin mengejutkan. Jung Sok ada di sana, terlihat santai seolah nggak habis bolos operasi besar. Dia bahkan sempat-sempatnya menawarkan kopi, meski akhirnya bilang kalau stok kopinya tinggal 1. Tapi fokus Dr. Choi langsung tertuju ke wajah Jung Sok. Ternyata wajahnya luka parah. Jung Sok mengaku kalau lukanya memang lumayan. Tapi dia menanggapi itu dengan nada yang sangat datar, seolah-olah cuma luka gores biasa. Karena situasinya makin canggung, Dr. Choi akhirnya menyuruh Dr. Ha pergi keluar buat membelikan obat. Sambil menunggu obat, Dr. Choi melihat kardus-kardus di halaman rumah. Jung Sok bilang dia lagi merapikan barang dan mau membuang yang gak perlu. Disinilah obrolan mereka mulai masuk ke ranah yang dalam. Dr. Choi bicara soal tren dunia medis zaman sekarang. Ada spesialis tumor, ada spesialis pembuluh darah. Dokter cuma mau melakukan satu tindakan berulang-ulang biar ahli, tapi Yong Seok-ki, dia benci ide itu. Dia nggak mau cuma jadi dokter yang mahir satu hal, kayak cuma pasang koil seharian. Jung Sok mau menguasai semuanya. Dia mau belajar setiap aspek bedah saraf tanpa kecuali. Mendengar idealisme Jung Sok, Dr. Choi cuma bisa mengakui satu hal. Jung Sok memang punya kemampuan untuk menguasai semuanya. Tapi dia juga memberi peringatan kalau jadi dokter, jangan terlalu banyak pakai otak untuk memanipulasi situasi. Jung Sok membela diri kalau dia nggak sedang bermain trik. Dia cuma melakukan apa yang menurutnya benar, meskipun hasilnya bikin wajahnya babak belur seperti itu. Di akhir percakapan, Dr. Choi akhirnya mengakui satu kenyataan pahit tapi nyata. Jung Sok itu memang sangat mirip dengannya. Dua orang jenius yang somasima keras kepala dan gak mau tunduk pada sistem. Percakapan antara Jung Sok dan Dr. Choi makin lama makin terasa kayak adu mental. Waktu Choi bilang dia bisa membaca isi pikiran Jung Sok cuma balik bertanya dengan nada menantang,
dokter dan saya? Memangnya kita semirip itu? Choi cuma ingin satu hal, Jung Sok harus jujur. Tapi Jung Sok tetap pada gayanya yang santai bin ajaib. Dia membela diri kalau bolos sehari itu bukan masalah besar. Dia malah kasih alasan konyol. Gimana kalau saya jatuh di jalan karena licin? Seolah-olah itu alasan medis yang valid. Di tengah ketegangan itu, Jung Sok minta waktu sebentar buat menelepon Dr. Ha Wuyang. Begitu telepon diangkat, Jung Sok langsung meledak. Dia maki-maki Wuyang, menyebutnya bajingan gila dan psikopat. Kenapa? Karena Jung Sok merasa dijebak. Dia yakin Wuyang sengaja membawa Profesor Choi ke rumahnya cuma supaya Jung Sok disindir habis-habisan sama sang guru Wuyung yang ditelepon malah menanggapi dengan super santai. Bilang dia lagi mampir ke apotek dulu. Jung Sok yang makin emosi cuma bisa teriak, "Apotek apaan? Bilang aja tokonya tutup. Terus cepetan ke sini." Tapi suasana santai dan penuh makian itu mendadak hilang dalam sekejap. Atmosfer berubah jadi gelap gulita saat Dr. Choi menemukan sesuatu yang gak seharusnya ada di sana. Sesosok mayat di dalam gudang. Jung Sok langsung pasang muka bingung dan bilang kalau dia gak kenal siapa pria itu. Tapi Dr. Choi gak bodoh. Dia tahu ada yang gak beres. Di bawah tatapan tajam Choi, Jung Sok akhirnya berteriak membela diri. Dia cerita kalau begitu dia buka pintu, pria itu tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Jung Sok menegaskan kalau ini adalah bentuk pertahanan diri karena pria itu mencoba melakukan kejahatan seksual kepadanya. Alih-alih melapor ke polisi, Dr. Choi malah bertanya dengan nada yang sangat tenang, seolah ini adalah prosedur medis biasa. Jadi, sekarang mau gimana? Jung Sok memberikan jawaban yang bikin bulu kuduk berdiri. Dia bilang, nanti malam dia bakal membawa mayat itu ke gunung dan menguburnya sendirian. Choi cuma memastikan satu hal. Kamu sanggup kerjakan itu sendiri. Mereka sempat saling menatap dalam diam, sebuah kesepakatan tanpa kata yang akhirnya menyatukan mereka dalam sebuah rahasia besar. Setelah percakapan horor itu, Dr. Choi pun pulang. Tapi anehnya, Jung Sok justru merasa lega. Dia mengejar mobil Choi, melambai sambil tersenyum lebar, dan bilang, "Sampai jumpa besok." Jung Sok tertawa senang. Bukan karena dia berhasil membunuh, tapi karena dia merasa Profesor Choi sangat mempercayainya, bahkan sampai mau menutupi rahasia gelapnya. Tapi justru dari senyuman itu, kita tahu kalau ini bukan akhir, melainkan awal dari masalah yang jauh lebih besar dan berdarah. Kembali ke masa kini, dunia medis dan hukum lagi diguncang berita besar. Di layar televisi, reporter sibuk melaporkan penemuan jenazah di bukit belakang sebuah kuil Buddha di Kabupaten Changnyeong. Korbannya teridentifikasi sebagai mantan perawat. Polisi nggak main-main. Mereka menduga perawat itu adalah korban dari jaringan operasi ilegal yang ingin menutup mulut saksi. Area sekitar kuil langsung dipasangi garis polisi dan penggeledahan besar-besaran pun dimulai. Di saat orang normal bakal menjauh dari lokasi pembunuhan, Jung Sok malah ada di sana. Dia duduk santai di dalam mobil sambil mengamati proses investigasi dengan senyum yang sulit diartikan. Yang Ju yang ada di sampingnya sudah gelisah setengah mati dan mengajak pergi. Tapi respon Jung Sok, dia malah minta tunggu sebentar. Dengan nada santai dia bilang, "Kenapa kita nggak boleh di sini? Kan aturannya pelaku itu selalu balik ke tempat kejadian perkara." Yang Ju sampai merinding melihat hidung. Jung Sok yang kembang kempis karena terlalu bersemangat, sampai-sampai Yang Ju menyebutnya bajingan mesum yang gila. Jung Sok cuma tertawa. Dia mengaku rasanya aneh karena ini pertama kalinya dia mengalami situasi seperti ini secara langsung. Waktu orang-orang mulai makin banyak berdatangan ke lokasi, Jung Sok justru makin senang. Dia merasa keramaian itu bagus. Yongju mulai bertanya-tanya, apakah Jung Sok merasa hebat atau jadi orang penting karena semua kekacauan ini. Jung Sok balik bertanya, "Kamu pikir aku psikopat?" Dia merasa situasi ini cuma menarik. Dan dia yakin, sebenarnya Yongju pun berpikir hal yang sama. Meskipun Yongju langsung membantahnya dengan tegas, Jung Sok memastikan satu hal. Semua barang bukti yang dikubur di halaman rumah sudah dibakar habis. Lalu, Detektif Kim menemukan sebuah sarung tangan dan teringat akan sesuatu. Manitol, bagi orang awam, itu cuma nama obat. Tapi bagi mereka, ini adalah petunjuk vital. Manitol adalah obat yang dipakai di bedah saraf buat mengurangi kadar air dalam sel atau di oftalmologi untuk tekanan mata. Intinya, ini adalah barang yang cuma akrab di tangan orang-orang departemen bedah. Jejak medis mulai tercium. Investigasi makin mendalam. Tim pencari akhirnya menemukan tas tangan milik korban. Di dalamnya ada dompet dan identitas yang langsung dikirim laporannya ke kantor polisi. Kuil yang harusnya tenang sekarang jadi tempat berkumpulnya para detektif, profesor bedah saraf,
dan murid-muridnya yang penuh rahasia. Semua kepingan bukti, mulai dari dompet korban sampai penggunaan manitol, mulai mengarah ke satu lingkaran yang sama. Jung Seok tetap memantau dari kejauhan, menikmati setiap detik pertunjukan yang dia bantu ciptakan. Pertanyaannya sekarang, seberapa rapi mereka bisa terus bersembunyi di bawah hidung polisi? Di tengah hiruk-pikuk penyelidikan polisi, ada satu pemandangan yang aneh. Jung Sok malah asyik bermain dengan anjing pelacak. Polisi sampai heran, soalnya anjing itu biasanya galak dan cuman mau nurut sama pawangnya. Mereka memuji Jung Sok, bilang kalau dia pasti ahli karena punya peliharaan Rottweiler. Tapi momen santai itu langsung pecah saat Profesor Choi mendekat. Choi memperingatkan Jung Sok dengan nada mengancam. Ada batas untuk kegilaan dan saya nggak akan memaafkan kamu tapi Jung Soki. Dia malah balik menantang. Dia menyebut nama Kim Yong Jin dan bertanya langsung, apa dokter juga yang membunuhnya? Suasana makin panas. Jung Sok terang-terangan bilang kalau dia bakal mencari Kim Yong Jin sampai ketemu. Dia bahkan menyuruh Profesor Choi buat tetap memohon di sana sementara dia bergerak. 너 우리 학교 다닐 때 동기 중에 한은심이 기억이 나냐? 한은생. 급하게 시집가네 있잖아. 우리 동기들이 다 결혼식장에 가가지고 축의금 엄청 많이 냈었잖아. 걔 그걸로 꽤 짭짤했을걸? 나도 그때 큰 몇장 냈었다. Di sisi lain, Yoonju bingung kenapa Jung Sok mau-mauan bantu kegiatan amal Kim Kyung di gereja. Kim Kyung, anak dari Kim Yong Jin teman dokter Choi yang tewas. Alasan Jung Sok, katanya kasihan bapaknya sudah mati. Yoonju membantah, bilang kalau bapaknya cuma kabur. Tapi Jung Sok tetap ada teorinya. Profesor Choi sudah membunuhnya. Bagi Jung Seok Kim manusia, itu dasarnya adalah iblis. Sementara Yoonju cuma bisa pasrah dan berdoa supaya semua orang sadar. Tiba-tiba, ada berita viral soal rumah sakit jiwa di Donghae yang baru ditutup. Ternyata, 40% pasien di sana adalah pasien rawat paksa yang dicekoki obat sampai linglung. Mendengar ada laporan kalau Kim Yong Jin sempat terlihat di sana, Jung Sok dan Kim Kyung langsung meluncur ke lokasi. Mereka bertemu dengan mantan pegawai di sana yang memberikan info kunci. Ternyata, ada pasien di bangsal tertutup nomor 400 yang ciri-cirinya mirip banget. Tapi namanya bukan Kim Yong Jin, melainkan Lee Sok-gu. Kenapa namanya beda? Itu yang bikin Jung Sok heran. Tapi si saksi ini menegaskan kalau ciri-cirinya pas, terutama bekas luka operasi besar di kepala yang sangat spesifik. Jung Sok mulai mengulik lebih dalam. Dia tanya, ada nggak yang pernah jenguk pasien ini? Saksi itu menjawab, pernah sekali. Seorang pria berambut ubanan yang datang menggunakan kursi roda, dia cuma berkeliling sebentar, lalu pergi. Di balik layar, di sisi lain, Jung Seok lagi pusing melihat catatan medis pasien bernama Lee Sok-gu. Dia heran, obat macam apa yang diberikan sekaligus sebanyak itu? Rasanya kayak sengaja bikin orang jadi zombie. Kembali ke pencarian Kim Yong Jin. Jung Seok, Kiang dan si informan lagi menunggu bukti foto di sebuah gedung tua. Suasana makin panas karena bukti nggak kunjung datang sampai terjadi baku hantam. Saat Jung Seok lagi mengobati luka si informan, matanya menangkap sesuatu yang berkilau sebuah singsing. Jung Seok langsung tahu itu cincin milik Kim Yong Jin. Dia tersenyum getir dan bergumam, jangan sampai Kyung lihat ini, tapi telat. Kiang melihatnya. Dan perkelahian brutal pecah di tengah hujan deras. Tragisnya, mereka berdua jatuh ke jurang. Si informan tewas di tempat, sementara Kiang terluka parah dan gak sadarkan diri. Jung Seok yang sudah muak akhirnya mendatangi Profesor Choi. Dia melempar cincin itu ke meja Choi dengan nada sinis. Jung Seok bilang kalau dia menyesal sudah jadi anak gak berguna. Dia bilang ke Choi, seharusnya guru jujur saja dari dulu. Jung Seok mengaku kalau dia sebenarnya juga benci banget sama Kim Yong Jin. Kalau saja Choi bilang dari awal ingin orang itu mati, Jung Seok bakal melakukannya dengan senang hati. Dia nggak akan membiarkan tangan sang guru ternoda darah. Di sini kita lihat betapa setia sekaligus rusaknya mental Jung Seok demi Profesor Choi. 그때 선생님, 나한테 솔직히 말했어야 했어. 세우가, 나 김영재 그 새끼 너무 미워. 네가 죽여줘. 그렇게만 말했으면 나는 그랬겠지.
기꺼이. 선생님 손에 어떻게 피를 묻죠? 말도 안 돼. Sementara itu, polisi mulai mendapatkan titik terang yang fatal. Detektif Lee Wan-il yang semobil dengan Profesor Choi mulai mengeluarkan hasil laboratorium. Mereka menemukan bulu di pakaian korban. Hasilnya, itu adalah bulu anjing Rottweiler. Nggak banyak orang yang melakukan operasi ilegal sekaligus memelihara Rottweiler. Detektif Lee Wan-il langsung menyindir kalau murid Profesor Choi, yaitu Jung Sok, adalah tersangka utamanya. Dr. Choi cuma bisa terdiam dan mengakui kalau memang nggak banyak orang yang punya kriteria seperti itu. 로트와일러 키우면서 뇌 수술을 하는 사람은 흔치 않잖아요. 그렇지. 흔치 않지. Kita flashback saat Profesor Choi mengancam Kim Mayong-jin yang malang. Dia memaksa Mayong-jin menelepon Kyung, anaknya, untuk mengatakan sesuatu yang bakal jadi komunikasi terakhir mereka. Tapi momen haru itu hancur seketika. Dr. Choi, Profesor Choi melakukan aksi kejinya. Dia membunuh Mayong-jin tepat di depan mata penonton sejarah. Tubuh Myong-jin jatuh dari mobil dan terjerembab ke dalam jurang yang gelap. Disinilah teori Jung Sok terkonfirmasi. Sang profesor adalah seorang pembunuh. Kembali ke masa kini, Nonara akhirnya membuka mulut. Ternyata selama ini dia bukan sekadar asisten, tapi malaikat pelindung yang menyimpan rahasia paling kelam Profesor Choi. Nonara mengaku dialah yang mengatur pembelian tanah di pegunungan yang penuh. Babi hutan, tempat yang dipilih Choi untuk menyembunyikan jejaknya. Nonara jujur bahwa dia selama ini menguntit Profesor karena merasa ada yang gak beres. Tapi bukannya lapor polisi, dia malah memilih menyelamatkan karier Choi. Dia menemukan Kim Myong-jin yang ternyata sempat bertahan hidup. Dia memasukkannya ke rumah sakit jiwa dengan identitas palsu sebagai tunawisma bernama Lee Sok-gu. Namun, pelarian itu berakhir 3 bulan lalu saat Myong-jin meninggal dunia di panti perawatan. Mendengar fakta bahwa Kim Mayong-jin sudah tiada, Dr. Choi mengambil abunya dan kembali ke lokasi jurang tempat kejadian bertahun-tahun lalu. Di tepi jurang itu, dia teringat kata-kata Jung Sok. Guru dan saya itu sangat mirip, seperti gambar yang dipantulkan. Dr. Choi membuang cincin milik Mayong-jin ke dalam jurang. Itu bukan sekadar membuang barang bukti, tapi sebuah simbol bahwa dia sedang mencoba membuang rasa bersalah dan bayang-bayang masa lalu yang selama ini menghantuinya. Dia ingin menutup bab itu selamanya, meskipun bayangan Jung Sok tetap ada di sana. Suasana nggak kalah tegang. Jung Sok lagi sibuk berburu babi hutan dengan emosi yang meluap-luap. Yang Ju yang melihat itu cuma bisa geleng kepala. Dia menasihati Jung Sok buat berhenti membunuh terus-terusan, bahkan menyebut Jung Sok itu kayak hama liar. Jung Sok dengan sinis menjawab kalau dia lagi berkontribusi buat keamanan masyarakat dengan membasmi babi hutan. Tapi yang Ju tahu, Jung Sok lagi sedih dan hancur. Dia melihat sahabatnya itu diam 1000 bahasa. Nggak seperti biasanya yang suka cerita panjang lebar. Jung Sok cuma bisa ketus. Kan kamu selalu bilang kalau aku psikopat. Setiap tembakan yang dilepaskan ke arah babi hutan itu sebenarnya adalah pelampiasan rasa kecewa, amarah, dan pengkhianatan yang dia rasakan dari sosok yang paling dia hormati. Pada akhirnya mereka memang mirip. Sama-sama kesepian, sama-sama terluka, dan sama-sama terjebak dalam lingkaran setan yang mereka buat sendiri. 됐어. 당신 말대로 그때도 나는 한심한 새끼였으니까. Kabar duka datang dari rumah sakit. Kondisi Kiang ternyata nggak menunjukkan tanda-tanda membaik. Dokter yang menangani bahkan sudah angkat tangan dan bilang ke keluarganya supaya jangan terlalu berharap banyak. Di sisi lain, Jung Sok harus menghadapi polisi yang terus-terusan menyuruhnya nonton rekaman CCTV kejadian antara Kiang dan informan yang tewas itu. Jung Sok yang sudah emosi akhirnya meledak. Katanya, mau ditonton 1000 kali pun yang terekam ya tetap itu-itu aja. Dia nggak terima Kyung dijadikan tersangka, karena baginya Kyung cuma korban penipuan orang yang haus uang imbalan. Setelah itu, Jung Sok dan Profesor Choi bertemu. Pertemuan mereka di rumah sakit kali ini benar-benar dingin. Jung Sok langsung nanya dengan ketus, "Anda kesini mau membunuh Kyung juga?" Tapi Profesor Choi nggak mau kalah. Dia justru membalikkan keadaan dan menyalahkan Jung Sok. Katanya, "Kyung jadi koma begini ya? Gara-gara kamu yang seenaknya mengacak-acak rahasia masa lalu." Dr. Choi juga mengeluarkan kartu asnya. Polisi menemukan bulu anjing Rottweiler di baju mayat Park Miran. Choi memperingatkan kalau Jung Sok jadi tersangka, hidup mereka berdua bakal hancur. Apalagi tangan Dr. Choi sudah makin kaku. Kalau dia nggak mau tertangkap, dia harus mau mengoperasi Profesor Choi. Choi dengan tenang bilang, dalam hidup, ada hal yang kita benci tapi tetap harus kita lakukan. Tapi Jung Sok sudah sampai di batas kesabarannya. Dia mengingatkan kalau dia tutup mulut soal keberadaan Kim Myong-jin di rumah sakit itu, jadi Choi nggak perlu takut dikejar polisi. Jung Sok menutup percakapan itu dengan kalimat yang sangat menusuk.
Dulu, Anda benar-benar dokter yang baik. Tapi sekarang, mulai sekarang, jangan pernah temui saya lagi. Dia pun pergi meninggalkan gurunya sendirian. Sementara itu, di kantor polisi, suasananya lagi kacau balau. Kasus pembunuhan Park Miren belum kelar. Bos Min malah kabur ke Cina. Dan sosok dokter di balik operasi ilegal masih jadi misteri. Masalah makin parah karena detektif Lee Won-il tiba-tiba menghilang secara misterius, diduga diculik sama anak buah Bos Min. Tapi plot twist paling ngeri baru saja terungkap. Ternyata ada tim leader kepolisian yang diam-diam bersekongkol sama kelompok penjahat. Kalian ingat kan pasien bos penjahat yang pernah dioperasi sama timnya Jung Sok? Nah, si tim leader ini sengaja mengalihkan penyelidikan supaya polisi fokus ke Bos Min. Padahal rahasia besarnya ada di tangan Jung Sok. Kekacauan ini mencapai puncaknya saat hasil pelacakan telepon detektif Lee Won-il keluar. Kalian tahu siapa orang terakhir yang dia hubungi sebelum menghilang? Ternyata panggilannya mengarah ke nomor milik Profesor Choi. Semakin jelas kalau sang profesor bukan cuma bermain di ruang operasi, tapi dia juga punya kendali di balik layar yang jauh lebih gelap dari yang kita duga. Inspektur yang langsung mengajak Dr. Choi untuk makan bareng. Suasananya tegang banget karena detektif Lee Won-il sudah seminggu hilang bak di telan bumi. Si inspektur yang sudah mulai curiga ke Dr. Choi, tapi Profesor Choi ini emang suhu dalam urusan tenang. Dengan santainya dia bilang kalau mereka emang ada janji, tapi batal karena dia lagi kurang enak badan. Dia bahkan balik menyerang inspektur yang dengan isu terima uang suap. Hasilnya, polisi yang cek CCTV rumah Choi pun percaya kalau profesor emang gak kemana-mana. Choi berhasil lolos lagi dari lubang jarum. Di sisi lain, Jung Sok lagi asyik main sama anjingnya pas didatangi Dr. Han karena apotek lagi tutup dan gak ada jadwal operasi. Jung Sok kerasa hidupnya hampa. Dia curhat sesuatu yang aneh. Dia pengen masuk penjara. Tapi bukan penjara biasa, dia pengen dikurung di tempat yang tiap pagi dia bangun. Langsung operasi seharian, dikasih makan, terus tidur. Gitu terus tiap hari. Bagi dia, itu adalah surga karena dia nggak perlu mikirin kerumitan dunia. Dr. Han cuma bisa geling-geling, tapi dia bilang kalaupun Jung Sok dihukum begitu, dia bakal ikut karena keyakinannya pada kemampuan Jung Sok. Nah di sini, terungkap nih gimana awal mula Yongju bisa bareng mereka. Dulu, Yongju itu pasien tumor otak ganas, kondisinya parah banget. Sampai dia ngerasa mending mati pelan-pelan aja. Tapi Jung Sok datang dengan gaya jujur kejamnya. Dia bilang, mati karena tumor itu sakitnya luar biasa. Kepala serasa mau pecah dan muntah terus. Mending mati di meja operasi kena anestesi langsung tidur, selesai. Itu jauh lebih baik, kata Jung Sok. Yongju akhirnya setuju dioperasi dengan satu janji dari Jung Sok. Kalau dia selamat, dia harus menyanyi buat Jung Sok. Ternyata, Yongju selamat. Dan sejak itu dia jadi orang yang paling peduli sama Jung Sok. Kembali ke masa kini, hubungan Jung Sok dan Yongju lagi agak renggang. Yongju sampai nggak pulang ke rumah dan milih tidur di apotek. Jung Sok yang mulai ngerasa kehilangan, mencoba baikan dengan bikin jus dan nyamperin Yongju ke tempat lesnya. Tapi ternyata Yongju nggak keluar dari tempat les. Penculiknya adalah Sang-gi, anak buah bos penjahat. Dia tahu ada rahasia di balik kematian temannya, dan dia yakin pelakunya kalau bukan Yongju, ya si dokter alias Jung Sok. Yongju disiksa dan ditampar habis-habisan. Sang-gi terus menekan, siapa yang bunuh? Kamu atau doktermu? Yongju yang ketakutan tetap berusaha melindungi Jung Sok karena nggak dapat jawaban. Sang-gi akhirnya punya ide licik. Dia bakal manggil sang dokter buat tanya langsung. Di sisi lain, inspektur yang berhasil menyudutkan Peo Ingguk, broker yang juga teman Bos Min, Payo ini panik setengah mati. Dia tahu kalau Bos Min sampai tahu dia nyanyi, nyawanya bakal melayang. Tapi berkat jaminan perlindungan dari inspektur yang Payo akhirnya menyerahkan nomor telepon Bos Min. Dari satu nomor telepon inilah, semua kebohongan mulai terbongkar satu persatu. Bos Min panik. Dia menghubungi Dr. Choi yang lagi bareng Nonara. Ternyata, inspektur yang Dong Yong sudah mulai mengarang narasi. Katanya ada jaringan operasi ilegal yang suka menculik perawat. Bos Min merasa terpojok tapi dia juga licik. Dia tahu rahasia besar Dr. Choi, termasuk soal murid kesayangan Dr. Choi yang dia sebut sebagai anak nakal. Sementara itu, Dr. Choi mencoba tetap tenang meski inspektur yang mulai curiga kalau Choi punya agenda sendiri. Di sini kita lihat gimana para pemain besar ini saling gak percaya, tapi terpaksa harus terus berkomunikasi buat menyelamatkan diri masing-masing. Kejutan muncul saat Bos Min mendatangi rumah rahasia Dr. Choi. Dia membongkar identitas asli Jung Sok, seorang anak ajaib yang masuk fakultas kedokteran di usia 17 tahun. Sebagai lulusan terbaik Universitas Yonshin, Bos Min kagum sekaligus ngeri sama keberanian Jung Sok yang mau melakukan operasi ilegal. Di sisi lain, Dr. Choi makin sinis. Dia menganggap orang-orang di sekitar Jung Sok cuma pengganggu.
Choi bahkan mulai merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan gangguan itu, termasuk Inspektur Yang Dong-yong, yang dianggapnya nggak bisa pegang janji. Sementara itu, Jung Sok dipanggil oleh Kim Du Bong, bos penjahat yang pernah dia operasi. Begitu sampai pemandangannya bikin emosi, Yang Ju sudah babak belur disekap. Kim Du Bong nggak mau ambil risiko. Kalau polisi sampai tahu soal operasi ilegal itu, mereka semua habis. Targetnya cuma satu. Bos Min Du Bong kasih perintah yang sangat jelas ke Jung Sok, bikin si bajingan itu nggak bisa cerewet lagi di depan polisi selamanya. Jung Sok yang biasanya dingin kali ini terlihat sangat kesal. Dia terjepit di antara perintah penjahat dan manipulasi gurunya sendiri. Dalam perjalanan pulang, 이 사람 뭐요? 어쩌라고요? 제가 피해본 일 없게 하신다면서요. 그놈이 더 이상 경찰에 나불대지 못하게 아주 영원히. Jung Sok yang sudah muak dengan semua kegilaan ini tiba-tiba mengajak Yang Ju kabur ke Filipina. Dia mau jual semua asetnya, rumah, apotek, buat mulai hidup baru. Tapi Yang Ju memberikan reality check yang keras. Dia mengingatkan Jung Sok kalau semua yang mereka punya sekarang itu hasil dari darah dan nyawa yang sudah mereka korbankan. Biasanya kamu bilang ini semua milikmu. Sekarang mau buang gitu aja. Debatnya, Jung Sok tetap keras kepala. Dia cuma mau pergi bareng Yongju karena ngerasa sudah nggak bisa hidup tenang lagi di sini. 내 집, 내 식당, 내 개, 내 약국, 내 거 그럴 때 언제고 저 식당 때문에 사람도 죽여놓고 이제 와서 가긴 어딜 가요? 가자. 너 내가 가자는 데면 어디든 갈 거잖아. 잘 가요? 아무 데나 어떻게 따라가요? Tapi tepat saat mereka berdebat soal masa depan, sebuah mobil pemadam kebakaran lewat dengan sirine yang kencang. Firasat buruk Jung Sok benar. Kandang anjing kesayangannya terbakar hebat. Di balik kobaran api yang menghanguskan rumahnya, terungkap fakta yang bikin merinding. Ternyata, kebakaran itu adalah ide Dr. Choi. Dr. Choi sengaja menghancurkan satu-satunya tempat yang dianggap Jung Sok sebagai rumah. Ini adalah cara Dr. Choi untuk melindungi Jung Sok dari polisi. Dia sengaja melenyapkan bukti kalau Jung Sok memelihara anjing. Sebenarnya Dr. Choi ini sayang banget sama Jung Sok. Mereka cuma miskomunikasi aja. Setelah api di rumah Jung Sok berhasil dipadamkan, Nonara mulai merasa cemas. Dia tahu betul sifat Jung Sok. Gadis ini nggak akan tinggal diam setelah kehilangan anjing kesayangannya. Benar saja, Jung Sok langsung menelepon Dr. Choi dengan nada dingin. Dr. Choi pun mengaku kalau kondisinya makin parah. Tangannya sudah nggak bisa dipakai operasi. Bahkan buat makan dan minum pun sulit. Tanpa banyak bicara, Jung Sok langsung meluncur. Tapi bukannya bicara baik-baik, Jung Sok justru melampiaskan amarahnya dengan menabrakkan mobilnya ke mobil Dr. Choi berkali-kali. Dia benar-benar hancur karena kematian anjingnya. Sampai-sampai niat buat kabur ke Filipina makin bulat di kepalanya. Di tengah kekacauan itu, Bos Min tiba-tiba muncul di rumah Jung Sok. Dengan gaya so asyiknya, dia masuk sambil bercanda. Padahal suasananya lagi panas. Dr. Han mencoba mengusirnya. Tapi Bos Min malah mengungkit masalah lama. Dia merasa rugi besar karena Jung Sok dan Dr. Han pernah meninggalkan operasi begitu saja, yang bikin dia kena denda penalti selangit. Dr. Han membela diri dan bilang kalau mereka nggak sudi terlibat. Kalau tahu itu soal jual beli organ. Tapi Bos Min balik menyindir. Orang pintar yang masuk ke dunia gelap kayak gini harusnya sudah tahu risikonya. Jung Sok nggak tinggal diam. Dia melihat wajah Bos Min dan langsung mendiagnosa dengan kasar. Kalau lambung Bos Min pasti bermasalah karena mukanya kelihatan busuk. Dia dengan tegas bilang kalau mereka nggak mau lagi kerjasama. Orang kotor kayak Bos Min. Tapi Bos Min punya kartu as, hutang Dr. Han. Ternyata selama 4 tahun terakhir, Dr. Han punya hutang yang menumpuk sampai angka 100 jutaan. Dr. Han pun mengakui kalau itu memang kewajibannya. Disinilah kita sadar, alasan kenapa Dr. Han terus bertahan di samping Jung Sok mungkin bukan cuma soal profesi, tapi juga soal beban hutang yang melilitnya. Pindah ke sebuah pelabuhan yang diguyur hujan lebat. Suasananya mencekam banget. Jung Sok, Dr. Han, dan Yang Ju berdiri di sana. Melihat sebuah kapal yang bergoyang hebat karena ombak, Yang Ju sampai sangsi emang bisa operasi di tempat yang goyang kayak gitu. Operasi kali ini bukan operasi sembarangan. Pasiennya misterius dan prosedurnya nggak bisa dilakukan cuma oleh satu orang. Bos Min bilang dia sudah menyiapkan dokter cadangan yang akan membantu mereka. Sambil menunggu di tengah hujan deras, sebuah mobil mendekat. Bos Min tersenyum dan bilang, "Nah, dia datang." Begitu sosok itu keluar, semua orang di sana langsung terdiam. Dokter kedua yang disiapkan Bos Min untuk membantu Jung Sok ternyata adalah Dr. Choi, musuh bebuyutan. Guru, sekaligus orang yang paling dibenci Jung Sok saat ini. Justru jadi satu-satunya orang yang akan memegang pisau bedah di sampingnya. Begitu Jung Sok dan timnya masuk,
suhu di ruangan langsung turun drastis. Jung Sok benar-benar nggak bisa menyembunyikan wajah kesalnya. Saat melihat Dr. Choi ada di sana, dia meledak di depan Bos Min. Kenapa harus orang ini? Jung Sok tantrum lagi. Jung Sok nggak terima. Tapi Bos Min punya jawaban yang bikin Jung Sok makin gerah. Ternyata, pasien misterius yang super kaya ini memberikan syarat mati. Kalau bukan Dr. Choi yang operasi, dia nggak mau. Jadi, dalam operasi kali ini, Bos Min menegaskan kalau Jung Sok bukan pemeran utama. Dia cuma asisten. Jung Sok yang biasanya pegang kendali, terpaksa harus mengikuti alur permainan yang bukan dia sutradaranya. Di sela persiapan, Jung Sok terlihat menyendiri. Dia masih larut dalam kesedihan mendalam karena anjing kesayangannya mati terbakar akibat kejadian sebelumnya. Saat itulah Dr. Choi datang menghampiri. Tanpa basa-basi, Choi mengingatkan kembali posisi Jung Sok sebagai asisten di operasi ini. Jung Sok pun langsung menyindir, bertanya apa urusannya sampai Choi harus ikut campur di dunianya. Jawaban Dr. Choi benar-benar filosofis tapi menusuk. Dia bilang, karena Jung Sok terlalu percaya diri, dia ingin melihat sendiri seperti apa dunia tempat Jung Sok bekerja selama ini. Dia ingin melihat seberapa hebat murid nakalnya ini saat berada di bawah tekanannya. Lagi-lagi Dr. Choi dengan tenangnya memancing emosi Jung Sok. Dia bilang kalau dialah yang turun tangan membereskan kekacauan ini. Walau harus dengan membakar segalanya, termasuk anjing kesayangan muridnya Jia, bertanya dengan nada meremehkan. Apa hebatnya anjing itu sampai kamu seheboh ini? Mendengar itu, Jung Sok langsung kehilangan kendali. Tanpa pikir panjang, dia menghantam kepala Dr. Choi menggunakan payung dengan sangat keras. Mengingat Dr. Choi sedang berjuang melawan kanker, pukulan itu benar-benar fatal. Agak gila-gila juga Dr. Choi ini. Yang Ju dan Dr. Han panik luar biasa. Yang Ju sampai teriak karena nggak habis pikir, Jung Sok tega memukul orang yang lagi sakit parah. Akibatnya, Jung Sok malah mengunci diri di kamar dan ogah keluar. Bahkan buat makan pun susah. Bos Min yang melihat kekacauan ini makin stres. Dia memperingatkan semua orang kalau operasi kali ini gagal. Nggak ada satupun dari kita yang bisa turun hidup-hidup dari kapal ini. Taruhannya nyawa. Karena pasien yang mereka tangani bukan sembarang orang. Saat ditanya siapa pasiennya, Bos Min cuma menjawab singkat. Pasiennya adalah seorang dewa. Keesokan harinya, identitas sang pasien terungkap. Ternyata dia adalah Kim Eun-tae, ketua sekte aliran sesat yang punya pengikut lebih dari 200.000 orang. Sosok yang mengaku hidup kekal ini malah memohon-mohon supaya diselamatkan dari kanker. Kim Eun-tae mencoba terlihat bijak dengan menyinggung soal Tuhan dan mengajak Dr. Choi bergabung menjadi jemaatnya. Tapi Dr. Choi yang ateis cuma menanggapi dengan dingin. Baginya, Kim Eun-tae hanyalah manusia biasa yang ketakutan setengah mati saat ajal mulai mendekat. Ada satu lagi permintaan aneh dari pasien ini. Operasinya harus dilakukan selarut mungkin, mengikuti jam tidur si ketua sekte. Dia pengen biusnya terasa seperti tidur biasa saja. Meskipun Dr. Han mengeluh karena harus begadang semalaman, mereka nggak punya pilihan. Begitu melihat ruang operasinya lagi, Yang Ju cuma bisa geleng-geleng kepala, melihat betapa banyaknya uang yang dihasilkan dari orang-orang gila yang jadi pengikut sekte tersebut. Fasilitas mewah itu adalah bukti nyata dari kekuatan uang dan manipulasi keyakinan. Sekarang, waktu operasi sudah ditentukan. Jung Sok yang masih penuh dendam, Dr. Choi yang kepalanya habis dipukul, dan seorang pemimpin sekte yang merasa dirinya Tuhan, semuanya akan berkumpul di satu ruangan. Suasana di dalam kapal makin mencekam. Yang Ju benar-benar nggak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Dia merasa kalau ada kesalahan sedikit saja, orang-orang di kapal ini nggak akan ragu buat menghabisinya. Dr. Han mencoba jadi penenang. Dia menyuruh Jang Ju fokus saja pada apa yang sudah dipelajari di akademi. Tapi, gimana bisa tenang kalau di depan mata mereka, dua dokter utamanya malah sibuk berdebat. Sebelum pisau bedah menyentuh kulit, Jung Sok melempar bom peringatan. Dia terang-terangan menyinggung kondisi tangan Profesor Choi. Jung Sok sudah melihat ada yang gak beres. Lihat, baik-baik. Tangan Anda itu bakal bermasalah di tengah jalan. Jung Sok kesal karena merasa Dr. Choi terlalu sombong dan lebih mementingkan harga diri daripada keselamatan operasi. Kalau memang sudah nggak sanggup, harusnya bilang dari awal. Tapi Dr. Choi, dia tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Bahkan saat Jung Sok menawarkan buat tukar posisi. Jangan sok keren, jawab Dr. Choi dingin. Cerita bergeser ke daratan. Mengungkap nasib detektif Lee Wanil, terungkap kalau sebelum menghilang, Wanil sempat mendatangi sebuah restoran yang tutup. Dan di sanalah dia bertemu dengan Dr. Choi. Di kantor polisi, suasananya nggak kalah panas. Sudah 2 minggu Wanil hilang tanpa jejak. Kepala inspektur sudah mulai frustrasi dan menyindir anak buahnya yang dianggap nggak kompeten
karena belum bisa menangkap pelakunya. Inspektur Yang Dong-yong pun terpojok. Dia dikasih waktu cuma 1 minggu buat menemukan Bos Min dan memecahkan kasus ini. Atau dia harus mundur dari jabatannya. Kembali ke kapal. Si ketua sekte yang merasa dirinya dewa mulai dipersiapkan. Lucunya, kakek tua ini sempat kaget melihat sosok Profesor Choi yang ternyata nggak semenakutkan bayangannya. Tapi Yung Seoki, dia nggak ada sopan-sopannya sama sekali. Dia malah menyindir usia si pasien yang katanya sudah kayak orang berumur 100 tahun lebih. Aku juga capek, kek. 여자라고만 했지 이렇게 애기라고 하지 않았잖아. 와, 저도 환자분이 이렇게 고령일 줄은 몰랐어요. 100살 넘으신 것 같은데 이 수술 하셔야겠어요? 어린가지 건방지네. 저도 피곤해요, 할아버지. 두려워서. Cetusnya santai saat si kakek marah. Melihat Jung Sok yang ceplas-ceplos, ketua sekte ingin Jung Sok menjelaskan proses operasinya. 얘 할아버지 내고 여기 종양 보이죠? 생긴 게 이래서 그냥은 제거 못하고 제 교수님이 위에서 이렇게 저는 코로 내시경 넣어서 아래에서 이렇게 양쪽으로 접근해서 제거할 거예요. 근데 종양 색깔로 봐서 딱딱하게 굳었을 가능성이 높거든요. 그래서 잘게 부셔서 꺼낼 거예요. 이해하시겠어요? Jung Sok lalu menjelaskan rencana operasi yang super rumit. Tumor kakek ini sudah mengeras. Jadi, Profesor Choi akan masuk dari bagian atas kepala, sementara aku akan masuk dari bawah lewat hidung. Mereka bakal janjian di tengah untuk menghancurkan tumor itu. Lalu dihancurkan sampai jadi kecil, baru kemudian dikeluarkan. Saat mereka mulai bersiap, Jung Sok sekali lagi bertanya dengan nada hati-hati. Gimana kalau nanti Dr. Choi nggak sanggup di tengah jalan? Dia melihat tangan gurunya itu gemetar. Tapi Dr. Choi tetap pada pendiriannya. Dia menolak tawaran tukar posisi dan menyuruh Jung Sok segera ganti baju operasi. Kini, lampu operasi sudah menyala. Di satu sisi ada Dr. Choi yang tangannya mulai nggak stabil. Di sisi lain ada Jung Sok yang penuh dendam tapi harus bekerja sama secara presisi. Kalau mereka meleset sedikit saja, bukan cuma si dewa yang mati, tapi mereka semua juga nggak akan pernah melihat daratan lagi di kantor polisi. Si broker, Payo Inggak, akhirnya dibawa ke ruang interogasi. Di sana, inspektur yang udah nunggu dengan tatapan tajam. Dia langsung tegas bilang kalau mulai detik itu, semua ucapan Ingguk bakal direkam. Bahkan, si inspektur yang Dong-yong ini sempat-sempatnya nyindir soal 10 kapal lebih yang mereka punya. Dia langsung nembak, kenapa Ingguk main perdagangan organ? Apa mau dikirim ke Tiongkok? Wah, di sini ketahuan kalau bisnis mereka nggak main-main. Tapi ya namanya juga pemain lama, Ingguk tetap mengelak. Dia bilang nggak tahu siapa itu Direktur Min dan ngerasa nggak pernah ngelakuin hal keji kayak gitu. Tapi karena inspektur terus tekan Ingguk, akhirnya dia menyerah dan memberikan nomor telepon Bos Min ke inspektur yang Dong-yong. Nah, sekarang kita geser ke kapal. Di ruang operasi, Dr. Choi dan Jung Sok lagi-lagi debat. Awalnya Dr. Choi ngomel, bilang kalau pasien mereka itu egois, menyebalkan, dan nggak tahu terima kasih. Jung Sok yang emang lagi dingin cuma jawab singkat, harus berterima kasih. Sama siapa? Tapi tiba-tiba, suasana berubah drastis. Dr. Choi menatap Jung Sok dan bilang, 나는 너한테 감사하고 있는데 넌 아니야? 내가 고마워하고 있는 거 몰랐어? 응? 너랑 같이 했던 그 시절이 내 인생에서 제일 신나고 뿌듯했던 때였는데 고맙고 감사하지 그럼. 누군가를 가르친다는 게 그렇게 신나는 일인지 그전에 몰랐어. 아예 생각도 못했지. dengar kalimat tulus itu. Tembok es di hati Jung Sok runtuh. Dia yang biasanya kaku, mulai kelihatan terharu. Ada rasa kasihan yang mulai muncul buat Dr. Choi. Selesai operasi, Jung Sok merasa masih ada yang ngeganjal. Dia datangi Dr. Choi lagi. Dr. Choi sempat bingung. Kenapa nggak istirahat? Jung Sok bilang kalau dia lihat Profesor kayak lagi seneng banget. Sesuatu yang udah lama banget nggak dia lihat. Jung Sok pun nanya langsung, dokter sebenarnya benci saya kan? Tapi jawabannya malah bikin sedih. Mereka berdua sama-sama mengakui kalau masa-masa mereka di rumah sakit dulu adalah masa paling bahagia. Tapi buat Jung Sok, mengingat itu sekarang malah sakit karena semuanya udah berlalu. Jung Sok nanya, apa hari ini jadi operasi terakhir kita? Dan Dr. Choi cuma jawab pasrah. Kalau kamu bilang terakhir, ya terakhir. Jung Sok pun ngucapin terima kasih atas kerja keras mereka selama ini. Rasanya kayak salam perpisahan ya. Selesai urusan operasi, mereka mau pulang. Dr. Choi dijemput Nonara, sementara Jung Sok dan timnya diantar sama Bos Min. Tapi ternyata, Bos Min ini licik banget. Dia udah ngerencanain buat ngejebak Jung Sok supaya ditangkap polisi di tangga kerumunan. Pas Jung Sok lagi berusaha ngadepin situasi itu, tiba-tiba HP-nya bunyi. Dr. Wuyang telepon dengan suara panik. Dia nanya,
apa kamu tahu profesor lagi sakit? Jung Sok sempat jawab pakai istilah medis pateris anglioma. Tapi Wuyang nggak mau basa-basi lagi. Dia langsung bilang intinya, profesor udah nggak lama lagi. Beliau bakal segera meninggal. Cepat suruh beliau balik ke rumah sakit. Bayangin gimana hancurnya perasaan Jung Sok dengar itu. Begitu selesai teleponan sama dokter Uyeong, Jung Sok dan Yang Ju baru sadar kalau mereka kehilangan jejak Bos Min. Suasananya makin gak enak. Yang Ju yang kelihatan cemas banget berusaha buat nenangin keadaan. Dia bilang, "Nona, gak apa-apa, kita masih bisa jalan lebih jauh." Tapi baru sebentar mereka melangkah, Yang Ju tiba-tiba berhenti mendadak. Matanya melotot lihat sesuatu di tanah. Ya ampun, itu darah. Ini sepertinya darah milik Direktur Min, katanya lemas. Kebayang gak sih, di tengah gang gelap, nemu ceceran darah kayak gitu? Di saat yang sama, ternyata suasana di gang kecil itu lagi tegang-tegangnya. Bos Min kelihatan payah banget. Dia jalan tergopoh-gopoh sambil dipapah sama seorang pria tua. Dan kalau dilihat-lihat, pria tua itu nggak lain adalah Dr. Choi. Sementara itu, inspektur yang masih kayak orang kebingungan, dia muter-muter nyari keberadaan Bos Min dan tim dokter bedah kriminal itu. Tapi mereka seolah hilang ditelan bumi dari pandangan sang inspektur. Jung Sok dan Yang Ju gak menyerah. Mereka terus ngikutin insting sampai akhirnya tiba di daerah Sinpodong, Yunggu. Patokannya adalah sebuah mercusuar merah. Di sana, mereka nemuin sesuatu yang krusial. Kunci mobil milik Bos Min. Tanpa pikir panjang, mereka langsung bawa mobil itu. Karena bensinnya tipis, mereka mampir dulu buat isi bensin. Nah, pas lagi di dalam mobil inilah, Jung Sok langsung gercep hubungi dokter Uyong lagi. Dia masih nggak percaya sama info yang dia dengar tadi. Jung Sok langsung nanya dengan nada serius. Kenapa? Tadi itu maksudnya apa? Katanya beliau akan meninggal. Dokter Uyong dengan tenangnya cuma jawab, secara harfiah memang begitu, Jung. Seok pun ngaku kalau dia sebenarnya sudah lihat hasil CT scan Profesor Choi. Uyong pun membalas, kalau sudah lihat, kamu pasti mengerti kondisinya seburuk apa. Tapi dasar Jung Sok, dia tipe orang yang gak gampang nyerah sama keadaan. Dia protes, kalau dioperasi saja bisa, kenapa harus dilebih-lebihkan? Uyong balik nanya dengan nada ragu, menurutmu itu terlihat bisa dioperasi? Jung Sok menghela napas panjang. Kalimat selanjutnya benar-benar nunjukin siapa dia sebenarnya. Dia bilang begini, kalau kamu yang lakukan, beliau memang akan meninggal. Tapi yang akan mengoperasikan kan aku. Asal tidak menyentuh saraf motorik dan hati-hati. Semuanya bisa diatur. Masalahnya cuma satu. Bisa pakai tangan atau tidak. Sekarang, kirimkan hasil MRI yang kamu lihat. Gila ya, kepercayaan diri Jung Sok ini antara nekat atau emang dia jenius banget. Dia nggak mau kehilangan gurunya gitu aja. Akhirnya, inspektur Yang Dong Yong menemukan Bos Min. Tapi kondisinya udah mengenaskan. Bos Min tergeletak di sudut sempit, bersimbah darah. Di saat yang sama, di sebuah kamar hotel, pelakunya ternyata lagi bersih-bersih. Siapa lagi kalau bukan Dr. Choi? Dia duduk diam sambil megang pisau senjata yang dia pakai buat eksekusi Bos Min. Bajunya penuh darah. Nggak lama, ada yang ngirimin obat buat dia. Padahal stok obatnya sendiri udah makin tipis. Sementara itu, Jung Sok masih nungguin kiriman hasil MRI yang asli. Yang Ju yang ada di sebelahnya mulai nanya pelan, kayak masih nggak percaya, Profesor. Beneran dia yang bunuh si brengsek itu? Jung Sok jawabnya santai banget, ya emang iya. Yang Ju langsung shock. Dia nggak nyangka orang seelegan Dr. Choi bisa seberani itu ngurusin mayat sendirian. Tapi Jung Sok langsung motong pembicaraan. Katanya nggak usah dipikirin, karena Dr. Choi pasti udah ngatur semuanya. Tapi Yang Ju tetap merasa berhutang budi. Dia sadar, kalau Dr. Choi nggak turun tangan, mereka berdua yang bakal ketangkap polisi. Dr. Choi itu udah berkorban demi mereka. Tapi apa reaksi Jung Sok? Malah ketus? Terus kenapa? Harus kirim voucher hadiah buat bilang makasih? Duh, Jung Sok, gengsinya selangit ya. Tiba-tiba, email yang ditunggu masuk. Pas Jung Sok buka hasil CT scan-nya, mukanya langsung berubah drastis. Ekspresinya campur aduk antara marah dan khawatir. Hasilnya beda total sama yang dikasih ke Dr. Han. Sial, dia bohong lagi padaku. Umpat Jung Sok. Di sini Yang Ju makin panik. Dia sadar kalau Dr. Choi
benar-benar di ujung maut. Dia sampai mohon-mohon ke Jung Sok, jangan kejam, selamatkan Profesor. Beliau itu orang penting buat kamu. Suasananya benar-benar emosional banget di bagian ini. Nah, sekarang kita pindah ke ruang otopsi. Di sini, bagian yang paling bikin merinding, ahli forensik jelasin kalau penyebab kematian Bos Min itu pendarahan hebat di limpa. Senjatanya tajam, tipis, lebarnya nggak sampai 1 senti. Tapi yang bikin ahli forensik kagum sekaligus ngeri adalah sudut tusukannya. Tusukannya sangat presisi. Masuk di sela tulang rusuk, langsung nembak ke limpa. Tujuannya apa? Supaya pendarahannya terjadi di dalam perut. Jadi, korbannya nggak langsung mati di tempat, tapi masih bisa jalan atau dipaksa jalan tanpa ninggalin ceceran darah yang banyak di jalanan. Forensik itu cuma bilang satu kata buat pelakunya, rapi. Jelas banget kalau pelakunya paham medis tingkat dewa. Inspektur yang dengar penjelasan itu langsung gelisah. Dia mulai teringat bayangan Dr. Choi yang tadi sempat dia lihat lagi memapah Bos Min. Singkat cerita, Dr. Han pulang ke rumah dan nemuin Yang Ju sama Jung Sok lagi makan. Di momen itulah, setelah melewati banyak pertimbangan dan ego yang besar, Jung Sok akhirnya luluh. Dia setuju buat melakukan operasi ke Dr. Choi. Dia janji bakal berusaha sekuat tenaga buat nyelamatin nyawa gurunya itu. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Di sisi lain, Dr. Choi malah asyik makan bareng sama inspektur yang suasananya aneh banget, kaku dan penuh rahasia. Tiba-tiba ada pesan masuk, ngabarin kalau seseorang bernama Kim Kyu yang meninggal. Dr. Choi cuma bilang pelan kalau itu anak temannya. Inspektur yang makin curiga, tapi Dr. Choi malah bilang, jangan minum terus. Kalau ada yang mau diomongin, ngomong aja. Wah, kayaknya Dr. Choi tahu kalau inspektur yang udah mulai curiga sama dia. Suasana makan malam antara Inspektur Yong dan Dr. Choi yang awalnya canggung, tiba-tiba berubah jadi medan perang kata-kata. Inspektur yang mulai menekan, dia bilang kalau pembunuh perawat di Gwangju dan Lee Wanil itu kemungkinan besar adalah Direktur Min Dok. Choi cuma menanggapi datar, seolah itu hal yang sudah sewajarnya terjadi. Tapi, inspektur yang gak tahan lagi, dia langsung nembak, kenapa kamu membunuh Direktur Min? Aku benar-benar gak habis pikir. Orang selevel kamu, kenapa harus terjebak di operasi ilegal kayak gitu? Bukannya takut? Dr. Choi malah membalas dengan kalimat yang bikin inspektur yang bungkam. 그거 너잖아. 네가 민 사장 죽이는 거. 내가 봤다고. 보긴 봤어. 그냥 봤으면 하는 거 아니고? 네가 사람 모르고 내가 보지도 않은 걸 봤다고 그러겠어? 완일이도 너지. Intinya, mereka berdua sekarang sama-sama pegang kartu mati masing-masing. Dr. Choi kasih pilihan pahit ke inspektur yang mau mati bareng sekarang atau mau masuk penjara dan ninggalin keluarga. Skakmat, pindah ke rumah duka Kim Ki-yong. Jung Sok datang dengan sejuta pertanyaan. Dia langsung todong Dr. Choi, kenapa Anda membunuh Kim Yong-ji? Jawaban Dr. Choi dingin banget buat orang kayak kita. Emang butuh alasan? Jung Sok nggak puas. Dia terus ngejar penjelasan sampai Dr. Choi marah dan nyuruh dia pulang. Tapi Jung Sok keras kepala. Dia nggak akan geser 1 senti pun sebelum semuanya jelas. Akhirnya, sebuah rahasia besar terbongkar. Ternyata dulu ada sosok bernama Kim Yong Jin yang sempat menandai Jung Sok. Si bajingan ini pengen rekrut Jung Sok ke rumah sakit di Los Angeles karena dia tahu Jung Sok punya bakat luar biasa. Mata si pedagang itu emang tajam kalau soal nyari aset. Dr. Choi benci banget sama Kim Yong Jin. Kenapa? Karena bagi dia, Ma Yong Jin itu bukan dokter, tapi cuma pedagang yang pamer sana-sini sambil menghancurkan masa depan anak-anak muda di dunia operasi. Dan yang paling bikin Dr. Choi murka adalah Myong Jin berani mau merebut Jung Sok, orang yang sudah susah payah dia besarkan. Jung Sok yang dengar itu malah bercanda dengan nada nantang, jangan-jangan dokter takut ya? Kalau aku ikut dia bahkan nambahin dengan gaya bicaranya yang khas. Kalau saya jadi dokter juga, saya pasti sudah membunuhnya. Beraninya dia mau ambil milik orang lain. Obrolan itu akhirnya membawa mereka kembali ke kenangan tahunan yang lalu. Masa di mana Kim Mayon Jin dulu mengamati Jung Sok dengan tatapan meremehkan sekaligus tertarik. Kembali ke masa kini, Jung Sok menatap mata gurunya. Dia bertanya satu hal yang selama ini jadi duri di hatinya. Kenapa dulu Anda bersikap begitu padaku? Kenapa Anda mengusirku? Aku butuh penjelasan yang benar-benar jelas sekarang. Gila ya. Ternyata alasan Dr. Choi posesif itu karena dia nggak mau Jung Sok rusak di tangan orang yang salah. Tapi cara dia melindungi Jung Sok dengan cara mengusirnya justru jadi luka yang nggak sembuh-sembuh. Di sisi lain, inspektur yang lagi sibuk banget ngubek-ngubek rekaman CCTV dan boom, dia nemu sosok Jung Sok di sana. Begitu lihat wajah Jung Sok,
ingatan inspektur yang langsung balik ke masa lalu. Dia sadar satu hal krusial. Jung Sok ini adalah murid kesayangannya Dr. Choi. Wah, polisi sekarang udah punya benang merahnya nih. Sementara itu, Jung Sok melangkah masuk ke sebuah ruang bedah yang udah lama banget nggak dia datangi. Tempat itu berdebu, sepi, dan kayak udah nggak dipakai lagi. Jung Sok sempat bergumam pelan, bilang kalau dulu dia bahkan pernah bermimpi buat mati di ruangan itu. Kebayang nggak sih seberapa besar tekanan yang dia rasain dulu di sana? Kenangan pahit pun mulai muncul. Jung Sok teringat momen pas Dr. Choi berniat ngirim Haewoo ke Boston. Pas Jung Sok datang buat protes, itulah pertama kalinya dia dipukul sama Dr. Choi. Tapi ternyata masalahnya lebih dalam dari itu. Dr. Choi sebenarnya mulai menyingkirkan Jung Sok sejak Jung Sok ikut dalam operasi Kim Yong Jin. Jung Sok akhirnya nggak tahan dan nanya langsung, "Kenapa dokter buang saya saat itu?" Jawaban Dr. Choi nyesek banget teman-teman. Dengan nada sinis, dia bilang kalau Jung Sok itu munafik dan sok tinggi hati. Sampai akhirnya boroknya ketahuan sendiri dan Jung Sok ngerasa malu. Tapi Jung Sok kali ini lebih jujur. Dia bilang pas dia tahu kalau Dr. Choi berniat membunuh Kim Yong Jin, dia bukannya benci, tapi malah senang. Kenapa? Karena dia ngerasa ternyata gurunya itu sama kayak dia, sama-sama punya sisi gelap. Tapi pengakuan ini justru bikin harga diri Dr. Choi terluka. Karena dia nggak mau keburukannya diketahui lebih dulu sama muridnya sendiri. Sumpah adegan ini benar-benar nunjukin kalau guru dan murid sama-sama psikopat. Jung Sok mulai emosi. Dia bilang dia udah kenyang dipukul, ditangkap polisi, sampai ngalamin banyak hal pahit gara-gara gurunya ini. Tapi tetap aja, dia nggak mau Dr. Choi mati gitu aja. Dia udah tahu kondisi kesehatan gurunya yang parah dari Dr. Uyeong. Dr. Choi sempat pasrah dan bilang, "Ya sudah, operasi saja. Kalau mati beneran juga kasihan." Dengar nada datar itu, Jung Sok meledak. Dia bentak gurunya, "Kenapa sekarang bicara gitu? Saya bilang saya nggak mau guru mati. Harus berapa kali saya bilang? Pokoknya harus operasi. Kalau tiba-tiba batal, saya beneran bakal bunuh kamu kali ini." Akhirnya, 이제 와서 안 한다고 하기만 해봐. 생각 좀 해보고. 뭔 생각을 해요? 선생님 죽잖아. 선생님도 알잖아. 진짜 확 죽여버릴까 보다. mereka sepakat Jung Sok yang bakal ngatur semua urusan ruang operasi. Dia bakal hubungi Dr. Choi kalau semuanya udah siap. Tapi Jung Sok kasih peringatan keras, Dr. Choi harus diam. Jangan bertingkah aneh-aneh. Jangan tiba-tiba muncul terus membunuh orang lagi. Dan jangan bikin masalah baru. Intinya, duduk manis dan biarkan saya selamatkan nyawa Anda. Wah, bener-bener tough love banget ya hubungan mereka ini. 술장 구하면 연락할 테니까 이상한 짓 하지 말고 갑자기 튀어나와서 사람 죽이고 그런 것 좀 하지 말라고. Jung Sok lagi sibuk banget. Dia lagi pontang-panting cari tempat aman buat operasi Dr. Choi. Bayangin saja, operasi ilegal dengan risiko nyawa. Tapi tempatnya belum pasti. Di tengah kepanikannya itu, tiba-tiba HP-nya bunyi. Telepon dari kantor polisi. Jung Sok akhirnya harus berhadapan lagi sama Inspektur Yang Dong-yong. Tapi Inspektur Yang Dong-yong bukan orang kemarin sore. Dia mulai menekan Jung Sok. Dia bahas soal kejadian Jung Sok mencekik gurunya sendiri. Inspektur yang bilang, mungkin Choi Dioki nggak akan bertindak sejauh ini kalau dia menerima Jung Sok dengan baik dari awal. Menurut Inspektur Yang, dari sudut pandang Dr. Choi, semua ini terasa nggak adil. Dia juga menyinggung soal masalah Jung Sok di Gwangyo yang semuanya berujung pada nama Choi Dioki. Inspektur yang yakin banget kalau perlakuan Dr. Choi ke Jung Sok selama ini pasti mengerikan. Sangat-sangat mengerikan. Nah, ini dia bagian paling menarik. Inspektur yang sebenarnya nggak terlalu peduli soal operasi ilegalnya. Yang bikin dia penasaran, kenapa Dr. Choi mau terlibat sampai sejauh ini. Lalu, dia sampai pada satu kesimpulan yang bikin merinding. Ingat nggak soal dokter yang mau dijual sama Direktur Min ke polisi? Inspektur yang yakin banget kalau dokter itu adalah Jung Sok. Jung Sok yang dengar itu langsung kesal dan mengumpat. Sial. Apa sih omongannya? Dia merasa inspektur yang cuma asal bicara. Tapi inspektur yang makin yakin. Dia bilang ke Jung Sok, alasan Choi Dioki membunuh Direktur Min itu karena kamu. Jung Sok masih nggak habis pikir. Apa yang sudah profesor lakukan demi saya? Tadi katanya saya cuma stalker kan? Inspektur yang menjelaskan dengan tenang. Katanya, kalau dulu Jung Sok benar-benar cuma stalker yang datang ke Gwangyo, Dr. Choi nggak akan membiarkannya hidup-hidup. Tapi faktanya di tengah situasi sekacau apapun, Dr. Choi selalu mau menemui Jung Sok. Itu tandanya Jung Sok punya arti khusus bagi sang profesor. Dia juga bilang sesuatu yang ngena banget. Katanya, di mata orang lain mungkin Jung Sok yang kelihatan kayak orang gila. Tapi sebenarnya, yang benar-benar gila itu adalah Choi Dioki. Jung Sok cuma kebetulan saja menjadi orang yang masuk ke dalam radar kegilaannya.
남들 눈에는 네가 미친 년이겠지. 근데 나는 알거든. 미친 건 최덕희고. 너는 그냥 어쩌다 재수없게 그 새끼 눈 안에 들었던 거야. Di rumah Dr. Choi, suasananya mendadak berubah jadi melankolis. Nonara datang dan kaget banget lihat barang-barang di rumah itu sudah rapi di packing. Kayak orang mau pindahan. Pas ditanya, Dr. Choi cuma jawab santai, toh nanti juga bakal dilakuin, jadi mending diberesin sekarang. Tapi Nonara ngerasa ada yang gak beres. Dr. Choi bilang waktunya udah gak banyak, dan jujur, dia kelihatan gelisah banget, kayak orang yang sudah tahu kalau akhirnya sudah dekat. Di tengah suasana itu, Jung Sok telepon. Lucunya, percakapan mereka dibuka dengan pertanyaan sederhana. Sudah makan? Dijawab belum, terus Jung Sok nanya balik, dan ternyata dia juga belum makan. Tapi setelah itu, nada bicaranya langsung serius. Harus makan sekarang, karena mulai besok siang, Anda harus puasa. Ya, jadwal operasi sudah tetap. Jung Sok sudah dapat ruang operasinya. Dia sempat tawarin mau jemput Dr. Choi besok malam, tapi profesor keras kepala itu nolak. Dia bilang bakal datang sendiri. Cukup kirim alamatnya aja. Nah, setelah telepon ditutup, Nonara nanya sesuatu yang dalam banget. Apa dia belum tahu yang sebenarnya? Dr. Choi cuma bilang, nanti juga dia bakal tahu dan bakal lihat semuanya dengan jelas. Nonara juga bilang, kalau dia jadi Jung Sok, dia pasti bakal marah besar. Dr. Choi cuman ketawa kecil. Dia kenal banget sifat muridnya itu. Pasti bakal heboh dan terluka. Terus, Dr. Choi ngomong kalimat yang bikin merinding sekaligus sedih. Tentu saja dia akan terluka. Aku juga bukan batu, tapi mau gimana lagi? Kalau cinta memang begitu, gila ya. Semua tindakan nekat dan berdarah yang dia lakuin, ternyata dasarnya adalah rasa sayang yang luar biasa buat Jung Sok. Suasana makin panas pas Nonara cerita. Kalau dia habis dipanggil inspektur yang buat dimintai keterangan, Dr. Choi langsung panik dan nanya, kenapa si bajingan yang itu manggil Jung Sok? Pas tahu Jung Sok sempat ditahan selama 10 jam, Dr. Choi benar-benar murka. Dia ngerasa bersalah karena tadi suara Jung Sok di telepon kedengeran lemes banget. Malam pun tiba. Jam 10 malam, tim Jung Sok sudah standby di ruang operasi. Semua alat sudah siap. Tinggal nunggu sang pasien utama. Tapi, bukannya ke rumah sakit, Dr. Choi malah pergi ke vilanya. Di saat yang sama, inspektur yang dapat info krusial dan langsung meluncur ke villa itu, di sana, dia nemuin sebuah lemari es yang dirantai kencang banget. Pas dibuka, boom, inspektur yang langsung lemes. Di dalamnya ada mayat detektif Lee Wan-il. Dan tepat saat inspektur yang lagi shock berat, Dr. Choi muncul di hadapannya. Horor banget! Tapi, tunggu dulu, kejutan sebenarnya ada di ruang operasi. Jung Sok sudah siap dengan pisau bedahnya. Mereka menunggu kedatangan Dr. Choi. Tapi ternyata, yang datang bukan Dr. Choi. Orang yang datang adalah Dr. Alan Kim. Loh, kok bisa? Terus, Dr. Choi ke mana? Kenapa dia malah nemuin inspektur yang cerita berlanjut saat sebuah rekaman suara milik almarhum detektif Lee Wan-il akhirnya terungkap. Suaranya terdengar tegas banget. Dia cerita kalau sekitar Februari tahun lalu, dia dapat laporan pembunuhan di sebuah motel di daerah Silimdong. Nah, pas detektif Lee sampai di TKD ternyata di sana udah ada yang kyunggang inspektur yang datang lebih dulu. Detektif Lee melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau inspektur yang lagi ngambil sebuah korek api. Tapi begitu detektif Lee masuk, korek itu langsung disembunyiin. Dan bener aja, pas dicek di daftar barang bukti resmi, korek itu hilang. Sejak saat itu, detektif Lee mulai curiga kalau inspektur yang ini main kotor. Penyelidikan detektif Lee nggak berhenti di situ. Dia nemuin fakta yang lebih parah. Inspektur yang ternyata sering sengaja ngilangin barang bukti utama cuma buat deketin para pelaku dan ujung-ujungnya minta uang alias memeras mereka. Mendengar bukti korupsi itu, Dr. Choi yang ada di sana langsung bereaksi keras. Dengan nada penuh amarah dan hinaan, dia bilang, bagaimana bisa polisi sampai membusuk seperti ini? Bayangin, seorang dokter yang juga punya sisi gelap sampai ngerasa jijik lihat kelakuan polisi ini. Suasana makin panas. Pas Dr. Choi ngebongkar kalau dia sebenarnya udah tahu semua borok inspektur yang lewat, kenalannya di kantor detektif swasta. Tapi, yang bikin inspektur yang kaget adalah saat Dr. Choi menekan balik soal hubungannya dengan Direktur Min Dokter, Choi nanya langsung, apa kamu tahu kalau aku sebenarnya pergi operasi bareng Direktur Min? Kamu nekan dia itu karena aku kan? Inspektur yang mencoba mengelak dan ngelempar kesalahan ke Jung Sok. Tapi Dr. Choi cuma ketawa kecil. Dia mulai cerita dengan nada melankolis kalau hidup sebagai dokter di rumah sakit universitas itu bener-bener membosankan. Dia ngerasa hidupnya bakal berakhir sial-sial kalau cuma terkunci di sana. Makanya, pas Direktur Min datang nawarin pekerjaan menarik operasi ilegal, dia ngerasa itu jalan keluar yang bagus. Dr. Choi bahkan ngomong,
blak-blakan soal masa lalunya. Dia bilang, seandainya dulu dia nggak membunuh perawat di Guangzhou, mungkin hubungannya dengan inspektur yang nggak bakal seberantakan sekarang. Inspektur yang udah ke pojok cuman bisa nanya dengan geram? Terus sekarang mau gimana? Dr. Choi menatap tajam mata inspektur yang bukannya lari atau minta ampun, dia malah kasih tantangan maut yang bikin tensi makin meledak. Dia bilang, kamu lanjutkan penyelidikannya. Tangkap aku. Mendengar tantangan itu, inspektur yang benar-benar meledak amarahnya. Dia pergi dari sana dengan emosi yang udah nggak bisa dibendung lagi. Dia tahu kalau sekarang posisinya benar-benar terancam, tapi dia juga pengen banget ngehancurin Dr. Choi. Suasana di ruang operasi mendadak dingin pas Alan Kim tiba-tiba bilang kalau profesor nggak bakal datang hari ini. Jung Sok langsung melongo. Nggak datang? Alan Kim ngejelasin kalau ini bukan cuma soal kanker atau penyakitnya. Ternyata selama ini profesor itu tipe orang yang super perfeksionis. Dia sudah merencanakan operasinya sendiri sampai ke detail terkecil. Semuanya sudah diatur rapi di kepala beliau. Jung Sok yang sudah emosi langsung menimpali. Kalau emang profesor pengen hidup, ya suruh dia datang sekarang juga. Dia merasa sanggup mengatur semuanya. Tapi Alan Kim langsung mematahkan harapan itu. Katanya, dengan alat-alat seadanya dan orang-orang yang ada di tempat itu sekarang, Profesor Choi emang nggak bisa dioperasi. Bagi Young Seok-ki itu cuma alasan atau pandangan orang luar saja. Dia tetap merasa kalau di tangannya, operasi itu pasti bisa dilakukan. Nah, disinilah bomnya meledak. Alan Kim akhirnya ngebongkar sebuah rahasia medis. Selama ini, Profesor Choi ternyata mengonsumsi obat bernama Seralimay. Masalahnya, obat ini bakal bikin kondisi pasien jadi nggak terduga pas di meja operasi. Bakal banyak komplikasi mendadak yang muncul. Dengan risiko setinggi itu, melakukan operasi di tempat darurat kayak gitu, sama saja dengan bunuh diri. Jung Sok kaget banget dan langsung marah. Sejak kapan? Sejak kapan dia minum obat itu? Pas tahu kalau profesor sudah minum obat itu sejak tahun lalu, tepat setelah didiagnosis Jung Sok makin menyesal. Dia merasa seharusnya hal itu dicegah dari awal. Melihat reaksi Jung Sok, Alan Kim cuma bisa menatapnya. Dia bilang sesuatu yang nyesek banget. Kamu emang bener-bener gak kenal profesor. Alan Kim bahkan sampai mempertanyakan, apa benar seorang dokter bisa sampai senekat dan segila itu demi sebuah rencana? Suasananya jadi bener-bener canggung karena Jung Sok merasa gagal memahami gurunya sendiri. Jung Sok gak mau debat panjang lagi. Dia sadar kalau nunggu di ruang operasi cuma bakal buang-buang waktu. Dengan raut wajah yang keras, dia langsung mutusin buat pergi. Dia bakal nyari sendiri di mana keberadaan sang profesor. Dia nggak bakal biarin gurunya mati konyol gara-gara rencana gila yang dia buat sendiri. Cerita berlanjut dengan ketegangan antara Dr. Choi dan inspektur yang bukannya takut. Dr. Choi malah makin nantang. Dia nyuruh inspektur yang buat lanjutin penyelidikan dan nangkep dia. Kalau emang berani inspektur Hyanggi. Jelas pergi dengan muka merah padam karena emosi. Dia ngerasa bener-bener dimainin sama dokter satu ini. Sementara itu, Yang Ju mulai penasaran soal obat bernama Seralimay yang sempat dibahas tadi. Dia nanya ke Dr. Han, emang seberbahaya itu ya? Penjelasan Dr. Han bikin merinding. Seralimay itu analgesik, obat pereda nyeri khusus buat pasien yang super peka. Efeknya emang paten, tapi efek sampingnya ngeri banget. Obat ini bikin pasien susah dianestesi atau dibius. Jadi otomatis operasinya bakal berkali-kali lipat lebih sulit. Bahkan saking bahayanya, produksi obat ini sudah dihentikan. Artinya, Profesor Choi selama ini nyari obat itu secara ilegal demi bisa nahan rasa sakitnya sendiri. Termasuk pas mereka operasi bareng di kapal dulu. Kebayang nggak betapa kuatnya Profesor Choi nahan sakit selama itu? Di tengah kepanikan itu, Alan Kim akhirnya ngebongkar rencana asli Profesor. Ternyata, operasi itu nggak bakal dilakuin sekarang, tapi sebulan lagi. Lokasinya pun nggak main-main. Di ruang operasi gedung baru Universitas Yonshin Baken Dokter. Han kaget pas tahu dia juga diajak masuk ke tim operasi bareng Jung Sok dan Alan Kim. Nah, ini dia bagian yang paling bikin otak kita traveling. Kenapa Profesor Choi harus nunggu sebulan lagi? Kenapa dia minum Seralimay yang bikin operasi makin susah? Alan Kim menjelaskan teorinya. Begitu Jung Sok tahu kondisi Profesor, Jung Sok pasti pengen buru-buru operasi dan itu normal. Tapi Profesor Choi nggak suka cara mudah. Dia justru sengaja ingin penyakitnya semakin parah. Dia membiarkan tumornya membesar supaya nanti pas di meja operasi, tantangannya jauh lebih hebat. Yang Ju sampai nggak habis pikir, apa sih yang sebenarnya dia mau? Apa dia cuma pengen ngerasain sensasi kembali ke meja operasi dengan level kesulitan yang paling tinggi? Kisah kita lanjut di sebuah tempat kejadian perkara yang mencekam dini hari tadi. Polisi dapat laporan dari seorang perempuan misterius tanpa identitas. Pas mereka gerebek lokasinya, bener aja, di dalam sebuah kulkas, ditemukan jenazah detektif Lee Wan-il. Suasana langsung tegang total. Di tengah kekacauan itu, Alan Kim dengan nada datarnya yang khas, seolah udah tahu semuanya, nyindir Profesor Choi.
Dia bilang kalau profesor emang jago banget bicara dan pinter banget mainin emosi orang. Jung Sok yang ada di sana cuma bisa menatap gurunya dengan tatapan nanat. Dia akhirnya nanya, satu hal yang paling krusial, alasan Anda bilang ingin jadi table death, pada akhirnya Anda cuma ingin mati di tanganku kan? Nah, di sini muncul flashback yang nyesek banget. Dulu, Profesor Choi pernah bilang kalau Jung Sok itu harus ngerasain satu kegagalan fatal dalam operasi. Kenapa? Karena menurutnya, kalau Jung Sok belum pernah gagal, dia nggak akan pernah sadar soal batas kemampuan manusia. Dia pengen Jung Sok hancur sekali, supaya bisa tumbuh jadi dokter yang bener-bener paham arti darah dan air mata. Jung Sok marah besar. Dia nggak terima kenapa dia yang harus dijadikan tumbal pembelajaran gurunya. Dia bahkan sempat ngancem bakal bunuh gurunya itu terus nangis di sana. Tapi, Alan Kim justru membela Jung Sok. Dia bilang dia bertaruh kalau Jung Sok bakal berhasil. Mereka pun ngerancang rencana gila. Operasi tertutup di gedung baru Universitas Yonshin. Operasi ini bakal dirahasiakan sepenuhnya. Di kertas, namanya Dr. Hewu yang operasi, tapi aslinya Jung Sok yang bakal pegang pisau bedahnya. Bayangin, orang yang lagi jadi buronan polisi malah bisa-bisanya ngerencanain operasi besar di rumah sakit ternama. Tiba-tiba, Profesor Choi mulai melantur soal masa lalunya. Dia cerita gimana dulu umur 17 tahun datang ke Seoul, cuma modal satu bungkusan buku, dia ngenang masa-masa sekolahnya yang gak jauh dari tempat itu. Tapi di tengah nostalgia itu, penyakitnya kambuh parah. Semua orang panik. Profesor Choi harus segera diamankan dan dirawat. Jung Sok yang udah buntu, akhirnya mutusin buat minta bantuan ke para gangster. Dia nagih janji lama mereka yang dulu pernah dibantu sekali. Sekarang saatnya kalian balas budi. Cari Dr. Choi, perintahnya. Di sisi lain, Nonara bawa Dr. Han ke tempat persembunyian Profesor Choi. Dr. Han benar-benar kasihan lihat kondisi gurunya itu. Dia bahkan sengaja nggak kasih tahu Jung Sok di mana keberadaan Profesor Choi supaya sang profesor bisa istirahat. Dr. Han nyaranin supaya operasinya dibatalin aja. Dia bilang kondisinya udah parah banget, bahkan jenius kayak Jung Sok pun nggak akan bisa nyelamatin nyawa beliau. Dr. Han nawarin buat ngerawat Profesor Choi sampai akhir nanggung semua penderitaannya, supaya sang profesor bisa pergi dengan tenang tanpa rasa sakit. Tapi jawaban Profesor Choi benar-benar bikin kita mikir ulang soal hidup. Dia bilang, tidak semua manusia menginginkan kematian yang tenang. Ada manusia yang justru menginginkan kematian yang lain. Jadi jangan halangi aku. Biarkan aku mati dengan caraku sendiri. Dia tetap milih mati di meja operasi, di tangan murid kesayangannya, daripada mati layu di atas kasur. Ego seorang dokter yang luar biasa. Pagi hari yang mencekam. Kantor polisi penuh sesak dengan wartawan. Inspektur yang berdiri dengan wajah kaku di depan podium konferensi pers. Dia mengumumkan sebuah berita besar. Profesor Choi Dioke resmi menjadi buronan. Hasil DNA di bawah kuku detektif Lee Wan-il dan sidik jari di gudang Yangpyeong semuanya mengarah ke satu nama. Profesor Choi dituduh melakukan rentetan pembunuhan mulai dari perawat park. Polisi berjanji bakal mengerahkan seluruh kekuatan buat menangkap dokter bedah saraf paling jenius ini. Yang Ju khawatir setengah mati karena Jung Sok belum tidur sama sekali demi mencari keberadaan sang profesor. Tapi Nonara justru terlihat tenang. Dia bilang, jangan khawatir. Profesor nggak bakal ketangkap polisi. Dia sudah mengatur semuanya dengan mereka. Wah, gila ya. Di balik layar, ternyata ada kesepakatan gelap antara profesor dan inspektur yang berkat info dari Nonara bahwa profesor sedang bersama Dr. Han Hyun Ho. Tim gangster Jung Sok langsung gerak cepat melacak sinyal telepon Dr. Han. Perburuan pun makin mengerucut. Di persembunyiannya, Profesor Choi sedang memegang suntikan nyeri. Sambil menahan sakit, dia curhat ke Dr. Han. Dia bilang, seburuk-buruknya dia punya satu keyakinan. Di meja operasi, dia tidak pernah membunuh siapapun. Dia ingin tetap bersih di sana. Tapi, dia mengakui sebuah dosa lama. Dia pernah hampir membunuh pasien karena emosi yang meledak. Dan saat itu, Jung Sok yang menghentikannya. Bukannya berterima kasih, Profesor malah merasa sangat malu karena boroknya dilihat oleh muridnya sendiri. Rasa malu itulah yang bikin dia jadi kejam dan mengusir Jung Sok. Padahal, dia tahu betapa hancurnya Jung Sok saat itu. Tapi, dia mengakui sebuah dosa lama. Dia pernah hampir membunuh pasien karena emosi yang meledak dan saat itu, Jung Sok yang menghentikannya. Bukannya berterima kasih, Profesor malah merasa sangat malu karena boroknya dilihat oleh muridnya sendiri. Rasa malu itulah yang bikin dia jadi kejam dan mengusir Jung Sok. Padahal, dia tahu betapa hancurnya Jung Sok saat itu. Dr. Han sempat protes. Dia takut rencana profesor malah bakal menghancurkan mental Jung Sok selamanya. Tapi Profesor Choi punya pandangan yang jauh lebih ekstrem. Dia mengibaratkan Jung Seok seperti anak singa yang harus didorong jatuh dari tebing.
Katanya, Jung Sok sekarang ada di puncak kesombongan. Dia merasa hebat, merasa bisa menyelamatkan siapa saja. Tapi menurut profesor, itu belum cukup. Dia harus mengalami tangis karena pasien. Dia harus merasakan hancurnya kepercayaan diri saat membunuh seseorang yang sangat ingin dia selamatkan. Baru saat itulah egonya mati dan dia bisa melampaui batas dirinya sebagai manusia. Bener-bener tough love tingkat dewa. Profesor rela memberikan segalanya, termasuk nyawanya dan nama baiknya, supaya Jung Sok bisa naik ke level berikutnya. Di sisi lain, Jung Sok akhirnya mulai menyadari kenyataan pahit. Dia tahu kalau profesor sengaja menanggung semua kesalahan, termasuk kasus pembunuhan perawat yang sebenarnya berkaitan dengan Jung Sok. Profesor sengaja pasang badan supaya Jung Sok nggak masuk penjara. Yang Ju bahkan menguatkan itu, orang yang memang akan mati, tetap akan mati. Sebuah kalimat yang dingin tapi nyata. Jung Sok cuma bisa marah bercampur sedih. Dia merasa nggak pantas kalau profesor harus memikul semua dosanya. Dia cuma bisa bergumam dalam hati, terima kasih profesor dan maaf. Situasi sekarang makin kacau balau. Profesor Choi sudah berada di ujung maut. Sementara Jung Sok harus menghadapi kenyataan bahwa gurunya sengaja merancang kegagalannya sendiri. Kepala inspektur ngamuk besar ke inspektur yang gimana nggak marah? Inspektur yang dulu yang merekomendasikan Dr. Choi jadi konsultan kepolisian, bahkan sampai bawa dia ke TKP dan pakai uang pajak, padahal pelakunya ya Dr. Choi itu sendiri. Inspektur yang cuma bisa nunduk minta maaf dan janji bakal nangkep Choi, tapi kepala polisi udah kepalang emosi. Dia nyindir habis-habisan, katanya mau nangkep, tapi kenapa nolak pengumuman buronan terbuka? Sebenarnya kamu niat nangkep nggak sih? Inspektur yang mencoba beralasan kalau umur Dr. Choi udah nggak lama lagi, tinggal hitungan hari. Tapi kepala polisi langsung membalas telak. Kalau nggak punya hati nurani, setidaknya punya rasa malu lah. Skakmat banget buat inspektur yang di tempat lain ada adegan yang cukup mengejutkan. Seorang pria mendatangi tempat Dr. Choi. Pria ini memperkenalkan dirinya sebagai Kim Do-bong, seorang gangster, tapi beda sama preman biasa, dia ngomongnya sopan banget. Dia bilang kalau dia udah ngobrol sama Dr. Han. Kim Do-bong cerita kalau dia bisa hidup sampai sekarang itu berkat Dr. Sioho. Dengan gaya santainya dia bilang ke Dr. Choi, saya cuma mau bicara sebentar, bisa keluar atau saya yang masuk. Nggak usah khawatir, walaupun saya gangster, saya bukan orang kasar. Wah, bantuan dari dunia bawah akhirnya turun tangan nih buat nemuin Dr. Choi. Nah, ini dia momen yang paling ditunggu. Jung Sok akhirnya face to face sama inspektur yang suasananya tegang banget. Jung Sok langsung nembak, aku udah dengar soal kesepakatan kotor kalian di belakang. Inspektur yang membenarkan. Dia bilang kalau Dr. Choi udah ngakuin semuanya dan minta waktu 1 bulan sebelum meninggal. Tapi Jung Sok yang emosi langsung protes keras. Kalau gitu kenapa nggak ditangkap aja? Kamu sengaja biarin dia mati biar kasusnya ditutup kan? Enak aja. Dia bakal aku operasi dan semua persiapannya udah selesai. Mendengar itu, inspektur yang langsung ngasih peringatan keras. Jangan operasi, biarkan dia mati. Choi Deok-hee harus mati supaya aku bisa hidup. Gila, egois banget kan? Kalau Dr. Choi hidup dan ditangkap, semua rahasia korup inspektur yang bakal kebongkar. Jung Sok nggak gentar sama sekali. Dia tahu kelemahan inspektur yang dengan tatapan dingin, Jung Sok mengancam balik. Dia bilang, perawat yang dibunuh itu sebenarnya urusanku. Gimana jadinya kalau aku menyerahkan diri sekarang ke polisi, terus ngebongkar semua kerja sama kotormu sama guruku? Sebelum pergi, Jung Sok ngasih peringatan terakhir yang merinding banget pokoknya. Kalau berani menyentuh guruku, walaupun kamu bisa menangkapku, tolong jangan sentuh dia. Jung Sok langsung pergi naik mobil bareng Yongju di tengah jalan. Ada kabar baik, Yongju dapat pesan dari tim gangster kalau mereka udah berhasil nemuin lokasi Dr. Choi. Harapan mulai muncul. Tapi, bam! Tiba-tiba mobil mereka ditabrak keras sama mobil lain. Kondisi Jung Sok sempoyongan parah akibat tabrakan itu. Saat dia masih setengah sadar, seseorang menariknya keluar dari mobil dengan kasar. Ternyata itu Inspektur yang benar-benar udah hilang akal. Tahu apa yang mau dia lakuin? Dia berusaha mematahkan jari-jari Jung Sok buat seorang dokter bedah. Jari adalah nyawa. Ini benar-benar niat yang sangat kejam. Perkelahian sengit pun pecah di jalanan yang gelap itu. Di tengah kepanikan dan perjuangan hidup mati, Jung Sok yang terdesak akhirnya mengeluarkan pisau. Tanpa ragu, dia menusuk inspektur yang darah bercucuran dan inspektur yang tewas seketika di tempat kejadian. 야, 일로 와. 비켜 이 새끼야.
태욱이는 내 비참한 청춘이니까. Suasana di tempat persembunyian itu hening banget. Dr. Choi bicara dengan nada yang tenang tapi berat. Dia bilang ke Sanggi, daripada anak muda yang masa depannya masih panjang harus menanggung dosa besar. Lebih pantas kalau dia orang yang memang sudah tinggal menunggu ajal yang menanggung semuanya. Dr. Choi sadar, saat ini Jung Sok pasti marah, benci, bahkan bilang lebih baik mati. Tapi Dr. Choi yakin banget, nanti kalau waktu sudah berlalu dan emosi Jung Sok sudah reda, Jung Sok bakal berterima kasih karena beban itu sudah diambil alih oleh gurunya. Dr. Choi sempat menghela napas. Dia bilang, memang susah banget bicara sama orang yang harga dirinya setinggi langit kayak Jung Sok. Karena itu, dia minta tolong banget sama Sanggi. Satu hal, jangan biarkan Jung Sok datang ke sini. Dia nggak mau rencananya berantakan. Kalau Jung Sok sampai muncul dan mencoba menyelamatkannya lagi. Dr. Choi merasa Jung Sok itu bukan cuma mirip, tapi kayak fotokopi dirinya. Bahkan dia bilang, sisi-sisi jeleknya pun sama persis. Ada satu kalimat penutup yang gantung, tapi dalam banget. Kalau memang ada yang namanya DNA dalam mental, maka Jung Sok dan aku, dia nggak lanjutin kalimatnya. Tapi kita semua tahu maksudnya. Mereka berdua terikat oleh takdir yang sama, luka yang sama, dan kegilaan yang sama terhadap dunia medis. Dr. Choi merasa dengan menyelamatkan Jung Sok, dia sebenarnya sedang menyembuhkan masa mudanya sendiri yang dulu hancur. Jung Sok yang tangannya sudah berlumuran darah langsung menelepon Sanggi. Dengan nada memerintah, dia bilang, "Profesor, sekarang Anda bersama dia kan? Suruh dia angkat." Pas Profesor Choi akhirnya bicara, Yun Seoki melempeh bow inspektur yang ada di situ bersamanya, dan dia tidak bisa memindahkannya sendiri. Profesor Choi yang mendengar itu langsung menghela napas. Bukannya kabur, Profesor Choi malah memarahi Jung Sok, menyuruhnya jangan bikin orang khawatir dan berjanji akan datang sendiri ke lokasi. Normalnya, orang pasti panik lihat mayat polisi. Tapi Profesor Choi, dia malah mengomeli Jung Sok layaknya seorang bapak yang memarahi anaknya yang nakal. "Kamu itu siapa sih? Menghajar polisi segala? Buat apa?" Jung Sok membela diri. Dia bilang dia nggak pernah membatalkan operasi itu. Profesor Choi membalas kalau Jung Sok terlalu impulsif. Baru disuruh menunggu sebentar saja sudah bikin keributan besar. Jung Sok ngegas, "Kalau profesor ada di posisiku, pasti bakal lebih parah." Profesor Choi membalas santai, "Setidaknya aku bakal bergerak lebih tenang." Dan lucunya, Jung Sok mengakui itu. Gurunya memang orang yang sangat berhati-hati. Di tengah adu mulut yang panas itu, Profesor Choi tiba-tiba menyuruh Jung Sok membersihkan wajahnya yang kotor. Dan ajaibnya, Jung Sok yang tadi seperti monster pembunuh, tiba-tiba menurut begitu saja membersihkan wajahnya. Persis seperti anak kecil yang patuh pada ayahnya. Profesor Choi lalu menunjuk mayat inspektur yang mau diapakan itu, bisa tangani sendiri. Jung Sok menggeleng pelan. Tidak, harus dibantu Profesor. 저 어떡할 거야? 너 혼자 처리할 수 있겠어? 할 수 있겠냐고? 아니요. 선생님이 도와줘야 돼요. Di momen yang super gelap dan penuh tekanan ini, mereka berdua malah saling bertatapan dan tertawa kecil. Ekspresi mereka aneh. Sebuah tawa ironis antara dua orang jenius yang hidupnya sudah hancur berantakan. Mata Jung Sok mulai berkaca-kaca. Tapi Profesor Choi langsung memotong, "Jangan nangis, belum waktunya. Kamu harus nangis nanti di ruang operasi." Jung Sok makin frustrasi. Suaranya melemah saat dia bertanya, "Sebenarnya kenapa Profesor melakukan ini padaku?" Profesor Choi menjawab bahwa ini adalah bentuk janjinya. Dulu Jung Sok pernah bilang ingin semua yang ada di kepala gurunya kan? Inilah cara Profesor memberikannya. Jung Sok memohon dengan sangat. "Nggak usah kasih lebih banyak, tinggallah saja. Terus hidup. Kalau Profesor mati, aku bakal hidup sembarangan dan bunuh orang terus-menerus. Jangan kabur sendirian." Tapi Profesor Choi menjawab dengan analogi yang sangat menyayat hati. Ini bukan soal kabur. Seperti buku apapun yang punya halaman terakhir, buku Choi juga sudah sampai di akhir. Kalau dicari lagi, sudah tidak ada cerita setelahnya. Jung Sok membantah keras. Dia bilang, ceritanya belum habis. Dia masih ingin melihat lebih banyak, membuktikan diri lebih jauh. Saking putus asanya, Jung Sok sampai bertanya, "Apa Profesor sangat membenciku?" Profesor Choi menjawab lembut, "Untuk apa?" Dia menjelaskan bahwa dia merasa harus memberi Jung Sok pelajaran terakhir yang paling berharga sebelum dia mati, dan hanya ini satu-satunya cara. Jung Sok yang sudah tak tahan terus berkata, "Ayo pergi, kita harus pergi sekarang." Berkali-kali, tapi Profesor Choi mundur. Dia menatap muridnya dengan tatapan tajam dan memberikan ancaman maut.
Kamu masih tidak mau dengar sampai akhir. Hei, bajing, kalau kamu bergerak satu langkah saja mendekatiku, aku tidak akan melakukan operasi atau apapun. Kalau kamu ingin melihatku mati di sini, tahan saja aku. Mendengar ancaman itu, pertahanan Jung Sok hancur. Dia akhirnya menangis sejadi-jadinya di jalanan yang gelap itu. Mengulang-ulang kata, "Kenapa? Kenapa?" Profesor Choi menatapnya untuk terakhir kali. Dia berpesan bahwa waktunya mungkin tidak sampai sebulan. Kalau saatnya tiba, dia yang akan menelepon. Setelah memberikan sebuah handphone ke Jung Sok, Profesor Choi berbalik dan pergi, meninggalkan muridnya menangis sendirian di samping mobil yang berisi mayat. Gila, benar-benar gila. Dinamika love-hate relationship antara guru dan murid ini benar-benar ditulis dengan sangat brilian. Di satu sisi, Jung Sok rela jadi pembunuh demi melindungi gurunya. Tapi, di sisi lain, Profesor Choi rela mengorbankan nyawanya sendiri demi membentuk mental Jung Sok menjadi dokter bedah yang sempurna. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Jung Sok akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah sakit dengan tatapan yang tajam banget. Di koridor, dia disambut sama Alan Kim yang kelihatan agak tegang. Alan Kim sempat nanya, gimana kondisi hari ini? Oke kan? Dia juga sempat ngasih wejangan terakhir ke Jung Sok supaya nggak salah langkah dan nyuruh Jung Sok buat nyapa gurunya dulu sebelum naik ke meja operasi. Suasananya benar-benar formal tapi penuh tekanan. Seolah-olah satu kesalahan kecil saja bisa ngebubarin semuanya. Jung Sok masuk ke ruangan dan nemuin Dr. Choi yang sudah dalam kondisi lemas banget. Pas sang guru mencoba buat menjulurkan tangan, mungkin buat bersalaman, atau sekadar ngasih semangat, Jung Sok justru menolak dengan gayanya yang khas. Jung Sok bilang dengan nada sombong tapi penuh rasa sayang, ucapan terima kasih nanti saja setelah selesai. Aku nggak pernah gagal. Lagian, aku belajar dari siapa coba? Sampai jumpa setelah operasi. Dasar menyedihkan. Meskipun omongannya pedas, kita tahu kalau itu adalah cara Jung Sok buat nyembunyiin rasa takutnya dan sekaligus janji kalau dia bakal ngebawa gurunya keluar dari ruangan itu hidup-hidup. Dan akhirnya, lampu operasi menyala. Jung Sok berdiri di depan timnya dengan wibawa seorang ahli bedah nomor 1. Dan operasi paling berbahaya dalam sejarah karier mereka dimulai. Nah, disinilah otak kita diajak traveling. Ceritanya berakhir dengan open ending alias menggantung. Kita nggak dikasih lihat cuplikan operasinya berhasil atau gagal. Nggak ada suara monitor jantung yang berhenti. Nggak ada juga adegan Dr. Choi bangun dari bius. Tapi ada satu scene penutup yang bikin teori fans meledak. Tim bedah kriminal ini terlihat masih terus berjalan dan berkumpul di sebuah ruangan. Mereka kayak lagi nunggu seseorang. Terus, ada seorang pria misterius yang masuk ke ruangan itu. Sayangnya, kamera sengaja nggak nunjukin wajah pria itu. Kita cuma bisa lihat punggung atau siluetnya saja. Yang bikin banyak orang yakin kalau Dr. Choi selamat adalah ekspresi Jung Sok. Dia kelihatan bahagia banget. Bener-bener lepas. Kayak beban berat di pundaknya sudah hilang. Kalau gurunya meninggal atau jadi table death, nggak mungkin kan Jung Sok senyum selebar itu? Terus ada satu detail kecil yang bikin merinding. Tato otak yang dulu cuma setengah, sekarang terlihat jadi full atau lengkap. Banyak yang beranggapan kalau tato itu adalah simbol bahwa Jung Sok sudah berhasil menyerap semua ilmu dari kepala, gurunya, dan melampaui batas dirinya sendiri. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah pria misterius yang masuk ke ruangan itu adalah Dr. Choi yang sudah pulih dan siap bikin kekacauan baru bareng Jung Sok? Atau justru itu adalah simbol bahwa Jung Sok sekarang sudah jadi Choi Deoki yang baru? Dunia bedah kriminal ini emang penuh teka-teki. Yang jelas, Jung Sok berhasil ngebuktiin kalau dia bukan sekadar murid, tapi dia adalah penerus